Oke, kita mulai ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah, teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah menyempatkan hadir malam ini bersama saya di sini. Mungkin ada yang baru bergabung, di kajian sebenarnya ini kajian rutin ya, kajian setiap malam Jumat, gitu ya, setiap malam Jumat, Kamis malam. Jadi, mungkin bagi yang baru bergabung, jadi sebenarnya ini adalah kajian rutin. Jadi awalnya itu, kajiannya ini, diinisiasi oleh orang tua murid, santri-santri yang ikut les di rumah. Nah, ketika, daring, kan sebelumnya biasanya, ini ya, langsung luring gitu ya, lesnya di rumah saya. Tapi ada momen tertentu yang memang kita daring lesnya dan banyak akhirnya anggota keluarganya yang ikutan les. Jadi ikutan nyimak maksudnya. Jadi mereka sampaikan, kayaknya kita juga orang tuanya harus ikutan belajar nih. Nah, akhirnya ya udah yuk kita juga bikin kelas. Nah, jadi akhirnya kita bikin kelas. Nah, kelasnya ini, kita kasih nama Kajian Adab Islam di dalam Sistem Keluarga. Sebenarnya judul ini terinspirasi dari sebuah kitab dengan judul yang sama gitu ya, Adabul Islam fi Nizamil Usrah, Adab Islam di dalam keluarga, dan ini sudah pertemuan ke-10 gitu ya. Jadi ada 9 pertemuan sebelumnya. Jadi bagi yang baru bergabung di sini, boleh nanti, saya kirimkan linknya, eee rekaman-rekaman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah, materi-materi tentang ada materi pranikah bagi yang belum nikah, kemudian ada juga materi tentang relasi antara suami istri, kemudian relasi, suami istri dengan anak-anaknya. Nah, di materi awal gitu ya, pertemuan pertama itu materinya tentang, pengantar saja. Kenapa Islam memberikan perhatian khusus, perhatian yang begitu besar terhadap keluarga. Karena dari keluarga inilah pada akhirnya akan muncul bibit-bibit generasi-generasi yang akan menjadi penerus gitu ya, generasi yang akan menjadi penyelamat-penyelamat bumi gitu ya. Karena kalau tidak diajarkan, tidak dididik, ya orang akan berbuat sesuka hati, dan kalau orang sudah, mengumbar hawa nafsu, maka kerusakan yang akan terjadi. Makanya Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan di keluarga ini, gitu ya. Salah satunya adalah ajaran-ajaran tentang bagaimana Islam memandang sebuah keluarga, kemudian relasi yang dibangun di antara setiap anggota keluarga, baik di dalam keluarga inti maupun, relasi dari keluarga inti ini terhadap pihak luar, di antaranya misalnya hubungan terhadap, orang tua, kemudian hubungan terhadap mertua, kemudian terhadap orang yang bantu-bantu, kemudian terhadap tetangga, dan juga terhadap, seluruh umat manusia, dan begitu juga dengan alam. Karena manusia dengan alam sesuatu yang tidak bisa pisahkan gitu ya, karena kita, saling berhubungan. Nah, jadi, sebenarnya ini materi-materi selingan. Materi selingan karena sebenarnya kita sedang membahas relasi antara, orang tua terhadap anak gitu ya, orang tua terhadap anak. Nah, maka diselingi dengan materi-materi yang sifatnya tuh teknis. Jadi, minggu lalu kita belajar tentang mengajarkan tentang apa ya, life skill dasar ya, life skill dasar untuk anak usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian yang sebelumnya kita bahas tentang, pendidikan holistik integratif untuk anak. Nah, malam ini sebenarnya saya tadinya ingin melanjutkan materinya tentang, apa ya, teknis-teknis yang terkait dengan pendidikan anak. Tapi seiring berjalannya waktu dan minggu ini tuh saya sebenarnya lagi padat-padatnya, jadi kayaknya
saya bahas tentang manajemen stres aja deh, manajemen stres dan manajemen marah. Karena, ini 2 hal yang saling terkait sebetulnya ya, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang stres itu akan cenderung lebih mudah untuk marah. Nah, dan itu yang sedang saya alami. Makanya salah satu cara healing saya gitu ya, supaya, saya tetap waras, menjaga kewarasan adalah dengan berbagi seperti ini. Karena pada hakikatnya ketika saya berbagi, sebenarnya saya bukan sedang, mengajar kepada orang lain, bukan. Sebenarnya saya sedang mengajarkan kepada diri sendiri. Karena di Quran surat As-Saff itu kan Allah sangat membenci gitu ya, kebencian Allah itu teramat besar. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia mengatakan sesuatu yang dianya sendiri tidak melakukan gitu. Makanya ketika saya ingin healing diri saya gitu ya dari, stres, dari marah-marah gitu ya, apalagi kurang tidur gitu ya, itu sangat mudah sekali untuk marah. Sampai anak saya, "Bunda teh kenapa sih marah-marah aja?" Gitu ya. Salah satu cara healing saya adalah dengan berbagi seperti ini. Jadi ketika saya menyampaikan apa yang ada di dalam isi dari, kajian malam ini, pada hakikatnya ya saya sedang mengingatkan diri saya sendiri, "Ini loh yang harus kamu lakukan." Kemudian, saya juga tidak mau menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah gitu ya. Makanya, saya pun ketika, menyampaikan ini ya saya harus tanggung jawab gitu ya, saya juga harus melakukan itu gitu. Dan, materi yang akan disampaikan malam ini sebenarnya, materi yang saya sendiri, melakukannya, gitu ya. Jadi, saya tidak menyampaikan materi yang, apa ya, mmm, yang, teoritis, gitu ya. Saya malam ini pokoknya inginnya, kita berbagi tentang hal-hal yang praktis, gitu ya, yang teknis lah, gitu. Nggak usahlah kita bahas teori-teori yang jelimet ya, udah makan kita lagi stres ya. Nanti kalau dikasih teori yang apa itu manajemen gitu ya, apa itu stres gitu ya, kenapa stres muncul. Wah, kalau teoritis nanti makin stres kitanya. Jadi santai aja lah kita malam ini ya. Ceritanya juga kan manajemen stres, jadi jangan dibikin stres materinya. Ya, jadi materi ini saya awali dengan beberapa foto yang saya sajikan. Kenapa sih Mbak Endang teh menyajikan ini? Ini bukan dalam rangka, pamer, ini ya, pamer foto, bukan. Jadi ada cerita yang ingin saya sampaikan dengan, foto-foto yang ada di sini. Jadi, saya pernah juga mengalami satu titik terendah dalam hidup ya. Eee, saya juga sering merasakan stres, gitu ya. Saya sering merasakan stres, ya manusiawilah, nanti kita akan bahas gitu. Eee, tapi di antara stres-stres yang pernah saya alami, ada 3 titik, terendah yang, saya rasakan, gitu ya, yaitu salah satunya adalah apa yang saya sajikan di foto ini. Nah, eee cerita yang pertama gitu ya, sebelum masuk ke cerita yang ada di dalam foto ini, saya tahun 2006, tahun 98 sebenarnya awalnya saya pernah, jatuh ya. Jadi saya tuh ada riwayat darah rendah, gula darah rendah, tensi rendah, dan, apa namanya tuh, HB rendah, hemoglobin saya rendah. Jadi semuanya rendah. Kalau kata teman saya itu mah penyakit nu teu boga duit, penyakit malnutrisi. Jadi, karena saya riwayat keluarga memang ibu bapak saya juga, tensinya rendah. Nah, pas saya SMA kelas 1 berarti ya tahun 98, saya sakit ceritanya, sakit demam tinggi, sampai selimutin 3 lapis aja nggak cukup itu. Jadi saya masih menggigil. Nah, paginya, saya ke kamar mandi. Waktu itu saya masih ngekos, saya SMA udah ngekos ya. Saya dari SMP mulai jauh dari orang tua, mulai merantau. Nah, pas, pagi-pagi saya mau ke kamar mandi, saudara saya yang satu kosan sama saya, dia umurnya 2 tahun di atas saya, gitu ya. Kita sama-sama ngekos di situ, nawarin waktu itu tuh, "Mau dianterin nggak?" Soalnya tahu kan sayanya lagi sakit. Saya bilang, "Nggak usah lah, saya udah lebih segeran," gitu. Akhirnya saya ke kamar mandi sendiri. Nah, begitu bangun dari kamar mandi, kok saya gelap semua gitu.
Jadi, kalau memang tensi lagi rendah, gula turun, udah saya kalau bangun itu keleyang-keleyang gitu ya. Nah, akhirnya, saya keluar dari kamar mandi karena saya sudah hafal gitu ya, letak-letak walaupun saya nggak lihat, saya tahu letak pintu di mana, gitu. Akhirnya saya keluar sendiri. Nah, hanya saja pas saya keluar, jadi kaki saya udah lemes, akhirnya saya jatuh. Dan ada beda ketinggian di situ gitu ya, antara lantai kamar mandi, kemudian, di lantai di luar kamar mandi dan, itu beda ketinggiannya lumayan dan lantai yang paling bawah itu lantai yang masih kasar gitu ya, jadi nggak ada keramiknya. Nah, akhirnya benturannya keras, dan saya pingsan gitu ya karena, udah nggak kuat, udah lemes kakinya. Nah, pas saya bangun saya nggak bisa melihat selama 2 jam. Saya pikir waktu itu, takut geger otak ya, tapi kata dokter kalau nggak muntah 24 jam berarti aman, nggak geger otak. Jadi saya pikir, ya sudah gitu, nggak ada masalah. Nah, cuma masalah mulai terjadi ketika 2 tahun kemudian, kepala saya mulai kok nggak enak gitu, terus bekas jatuh itu masih, ada apa namanya tuh, kayak, si tulangnya masih nonjol, tapi kok kulitnya nyoy-nyoy gitu, kayak kayak ubun-ubun bayi. Nah, ini sebenarnya yang, pertama tanda-tanda sebenarnya tanda-tanda dari tubuh kalau sebenarnya kepala saya tidak baik-baik saja gitu ya, tidak seperti yang dikatakan dokter. Akhirnya saya mulai berobat. Tapi, ketika berobat selalu dokter tuh bilang, nggak ada apa-apa, malah dipegang juga enggak," gitu ya. Itu yang membuat saya kecewa akhirnya, "Udahlah nggak usah berobat," gitu ya, "ngapain kasih obat. Ini cobain ini, nanti kalau nggak sembuh balik lagi ke sini." Akhir aja bolak-balik, akhirnya saya nggak mau berobat. Nah sampai, akhirnya, 2006 awal gitu ya, saya bertemu dengan seorang dokter muda, keturunan Chinese gitu ya. Beliau yang menurut saya diagnosisnya masuk akal. Dan, kepala saya dipegang waktu itu gitu ya, diteliti, eee, kemudian beliau sampaikan begini, "Kalau menurut saya ini memang bukan di otak masalahnya, karena kalau ada masalah di otak, nggak mungkin kamu bisa, bertahan sampai selama itu, dari 98 sampai 2006." Jadi kalau diagnosa beliau gitu ya, ketika saya jatuh karena benturannya kenceng, jadi ada, apa namanya tuh, pembuluh-pembuluh darah saya yang pecah. Nah, secara sistem Allah itu akan menumbuhkan, pembuluh darah baru. Nah, hanya saja sebelum pembuluh darah yang baru ini sempurna. Nah, si pembuluh darah yang lama yang pecahnya ini infeksi. Karena dia infeksi, maka ada cairan di situ, abses namanya. Jadi cairannya numpuk karena bertahun-tahun kan bayangin aja dari 98 sampai 2006. Nah, kemudian beliau sampaikan seperti ini, kalau ternyata benar diagnosis saya, ini harus segera diambil cairan-cairan ini, karena cairan ini akan menekan syaraf-syaraf pusat. Nanti kan makin banyak lama-lama ya akan menekan syaraf-syaraf pusat. Kan saya jatuhnya di, otak otak besar ya, di belakang otak besar. Nah, kata dokter, harus segera disedot kalau misalnya ternyata ada cairan. Nah, tapi sebelum disedot harus dipastikan dulu CT scan lagi. Waktu itu saya baru lulus ya, lulus D3. Akhirnya saya masih dalam tahap ngumpulin uang untuk, CT scan berikutnya. Tapi ternyata, sebelum saya CT scan, saya sakit demam tinggi selama 20 hari, sampai dokter tuh udah nyangka saya demam berdarah, udah disangka tipes gitu ya. Tapi semua hasilnya, bagus gitu ya, bukan tifus, bukan, demam berdarah gitu. Nah, setelah saya sembuh dari 20 hari demam itu, saya tuh jadi kayak orang linglung. Saya bingung, ini saya lagi ngapain gitu ya. Saya banyak hal-hal yang, terus terang saya nggak inget gitu. Bahkan orang ngomong beberapa detik saja, saya nggak tahu dia ngomong apa gitu. Nah, pertama ketahuannya waktu itu tuh, saya kan, punya sobat ya, kerja di RSHS waktu itu. Terus dia bilang, "Teh, udahlah, pemulihan di kosan saya aja." Nah, pertama ketahuannya di situ. Saya sambil nungguin dia, saya mampir di rumahnya guru ngaji saya. Nah, saya baca buku kecil, tapi beres baca buku itu saya nanya isinya, gitu ya, nanya isinya, sampai guru guru saya tuh bingung, "Kan kamu habis baca, masa nggak ada yang ingat?"
Tapi saya memang beneran nggak inget gitu. Nah, kemudian teman saya datang, lihat saya yang lagi bingung gitu ya, terus guru saya juga bingung, terus dia nanya, "Kenapa?" Gitu. Nah, di situ saya mulai, ngerasa saya nggak baik-baik aja gitu ya, dan teman saya juga tahu, karena mereka tahu kan saya sebelum kejadian itu kayak gimana gitu, makanya bingung banget kok dia bisa sampai nggak inget. Nah, dari situ ternyata singkat cerita saya kena post traumatic amnesia. Jadi amnesia, pasca benturan. Sebenarnya benturannya tuh udah lama kan, sudah lama. Jadi sebenarnya bukan otaknya yang bermasalah, tapi syaraf-syaraf yang menghubungkan ke situ. Nah, itu titik, apa ya, titik stres saya yang pertama, karena terus terang setelah kejadian itu saya menjadi, the new Endang gitu ya, Endang yang baru, dengan sistem hidup yang baru. Eee, Banyaklah hal-hal yang, sebelum kejadian itu, apa ya, dengan lancar saya lakukan, tapi ternyata setelah kejadian itu saya jadi tidak bisa melakukan itu. Salah satunya adalah saya sulit untuk mengingat nama, gitu ya. Kalau belum diulang-ulang tuh, aduh susah banget saya ingat nama seseorang. Padahal sebelumnya teman-teman SD aja saya masih ingat sampai sekarang, karena itu sudah masuk long term memory. Jadi yang terkena gangguan itu, jadi istilahnya amnesia, apa, anterogate dengan, retrograde. Jadi, saya kenanya ingatan, short term gitu ya, yang belum masuk ke memori jangka panjang, juga, ketika mengikat memori baru, itu yang kenanya, dan di situ saya lumayan stres ya waktu itu. Karena sebelum kejadian itu saya ada karakter yang agak lumayan ingin perfect ya. Jadi begitu saya nggak ingat sesuatu, aduh tersiksanya gitu ya ketika ada trigger memori, ada rangsangan satu memori gitu ya, saya berusaha untuk mengingat dengan, apa ya, dengan sungguh-sungguh. Tapi bukannya ingat, malah saya makin blank gitu ya, dan disitulah awal, titik pertama stres saya yang paling besar, gitu. Nah, dan, ketika saya berobat ke dokter syaraf, satu yang menjadi pesan gitu ya dari beliau adalah, "Endang, kamu tidak mudah gitu ya kalau mau mengembalikan ingatan yang sudah terganggu," gitu ya. Begitupun, ketika kita mengingat memori baru ya memang ada enggak sama seperti sebelum kejadian itu, gitu ya. Tidak mudah mengembalikan ingatan. Jadi satu pesannya sobat saya dan kedua pesan dokter syaraf itu gitu ya. Dokter syaraf namanya Dokter Anam Ong. Kalau di Bandung itu, beliau terkenal ya, Dokter Anam Ong. Nah, beliau sampaikan begini, kan saya sempat dites memori juga gitu ya di Rumah Sakit Advent waktu itu, dan hasilnya beliau bilang kayak gini, "Ah, situ kali, bahan dasarnya bagus sebelum kejadian itu, ini aja udah kayak gini kamu masih bagus hasilnya." Ya alhamdulillah. Berarti sebenarnya otak saya tidak bermasalah, eee, logika matematika saya nggak hilang, gitu ya. Jadi yang hilang itu ingatan-ingatan memang yang, belum masuk, alam bawah sadar dan juga proses, mengingat, bukan mengingat ya, mengikat mengikat memori-memori, informasi-informasi baru. Dan ini menjadi satu tantangan tersendiri. Nah, Dokter Anam itu pesan ke saya, gitu ya, karena tidak mudah untuk mengembalikan itu, maka kuncinya adalah saya harus berdamai dengan diri saya sendiri, gitu ya. Saya harus berdamai dengan diri saya, dan pesan yang paling harus saya ingat dan saya lakukan adalah, "Kamu tidak boleh stres." Kamu tidak boleh stres, dan ini susah banget ya. Kamu tidak boleh stres, karena kalau kamu stres, kamu akan ngeblank gitu ya, dan, pokoknya intinya ketika ada satu trigger memori, tidak boleh kamu memaksakan diri. Nah, eee, ini saya dapat tips dari teman saya gitu ya dulu, ketika awal-awal lihat perjuangan saya untuk bangkit gitu ya dari kejadian itu, dia bilang kayak gini, "Teteh, kalau misalnya memori itu penting bagi Teteh dan berkaitan dengan masa depan Teteh, maka berusahalah untuk mengingat, tapi jangan memaksakan diri."
Tapi kalau memori itu tidak penting buat hidup teteh, teu nanaon lah, teu inget deui oge gitu ya, nggak apa-apa nggak inget lagi juga. Nah, akhirnya di situ saya mulai sedikit santai gitu ya, sedikit santai. Nah, dan ketika diperkuat dengan omongannya dokter Anam, di situlah saya mulai, oke, saya harus berdamai dengan diri saya dan saya harus me-manage stres saya, gitu. Dan di situlah saya belajar banyak akhirnya. Nah itu jadi itu titik stres saya pertama. Kemudian yang kedua adalah, ini titik stres saya kedua, yaitu dan ini lebih parah sebenarnya, lebih parah daripada kejadian ketika saya kehilangan memori saya. Eee, tahun 2007 saya dapat beasiswa waktu itu, kan saya D3 di sini ya. Saya dapat beasiswa untuk, ekstensi ya ke Belanda waktu itu. Jadi, dari Polban kita ber-17, saya kuliah di Polban dulu. Nah, kita ber-17 berangkat ke Belanda. Bahasa Inggris saya, aduh parah gitu ya, jangan ditanya. TOEFL saya waktu berangkat ke Belanda itu paling besar 475, sementara, batas, minimal kalau keluar itu kan 550. Loh, kok Teteh bisa berangkat? Kok saya bisa berangkat? Karena waktu itu profesornya datang ke sini dan wawancara langsung. Nah, akhirnya loloslah. Jadi inti ceritanya begitu, gitu ya, kenapa bahasa Inggrisnya jelek tapi kok masih bisa berangkat, jadi begitu sejarahnya. Nah, karena bahasa Inggris saya, parah gitu ya, saya juga bukan dari keluarga yang wah gitu ya, ibu saya SD, lulusan SD, bapak saya juga lulusan SD. Jadi, sesuatu yang berbau bahasa Inggris tuh, aduh apa sih gitu ya. Nah kemudian, saya juga bukan orang yang senang nonton film. Jadi saya tuh tipe orang yang, mudah menangis gitu ya, mudah menangis kalau nonton cerita gitu ya, mengharu biru, aduh saya bisa nangis gitu ya depan orang dan itu aib banget gitu ya, karena waktu SD tuh saya pernah nonton film bareng-bareng, terus saya di pojokan gitu ya, terus diledekin sama semua orang, "Ih, si Endang nangis." Ya udah, dari situ saya kamu nggak mau menonton film bareng-bareng. Dan saya memang bukan tipe orang yang senang duduk manis gitu ya, nonton atau belajar gitu ya, bukan. Saya bukan tipe yang begitu gitu ya, itu menyiksa buat saya. Jadi kan makin parah, bahasa Inggris saya makin parah. Nah, akhirnya, bahasa Inggris yang parah, kemudian saya juga punya, keterbatasan karena kan saya, ke Belanda itu 1 tahun setelah saya ini, setelah saya amnesia. Jadi agak lumayan juga. Sebentar. Jadi waktu itu tuh agak lumayan juga perjuangan saya di sana sampai, ada satu titik di mana saya nggak mau ketemu hari esok. Nah, kenapa kok saya sampai satu titik terendah itu? Karena, pertama saya sendiri dari dalam diri saya punya kekurangan, bahasa Inggris saya jelek, ditambah gitu ya, saya kan kulturnya D3, vokasi gitu ya, sementara di sana saya harus nulis. Saya harus nulis in English lagi gitu ya, dalam bahasa Inggris dan, eee materinya memang sesuatu yang baru buat saya D3 itu teknik listrik, di sana saya mikroelektronik. Aduh, apalagi ini gitu ya. Terus ketika nyusun skripsi, topiknya itu mikroelektroniknya untuk aplikasi telekomunikasi lagi, gitu ya, mobile telecommunication waktu itu. Jadi pas supervisor pertama saya, ketemu gitu ya, pertama kali ketemu dengan saya, beliau bilang kayak gini, "Endang, "Do you know about, RFID?" Gitu. Sebentar, saya lupa ternyata belum dicas HP saya laptop saya, bentar bentar, nanti keburu mati. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saya ditanya, "Kamu tahu tentang, radio frekuensi?" Aduh, naon deui eta teu hafal gitu ya, semua yang, supervisor saya tanyain, semuanya saya jawab, "No," gitu ya, karena memang saya nggak tahu gitu ya. Akhirnya, cuma untungnya kalau di sana itu, dan saya juga pertolongan Allah itu dapat supervisor yang super keren gitu ya. Beliau bilang kayak gini, "Oke, Endang, kamu nggak usah berkecil hati, saya sudah tahu kita harus memulai dari mana." Akhirnya
Pas nyampe di sana saya dikasih 14 jurnal yang harus saya review dan semuanya dalam bahasa Inggris dan jurnalnya adalah jurnal advance. Akhirnya saya ngahulang, iya rek dikumahakeun. Ini mau diapain? Aduh saya makin bingung. Tapi ketika saya di situ gitu ya, di perusahaan ketika magang, karena kalau di sana kan skripsinya tuh sekaligus laporan magangnya. Eee itu bukan titik yang paling rendah yang saya nggak mau ketemu hari esok, gitu ya. Ada titik yang sebelumnya, gitu, yaitu ketika saya kuliah, gitu ya. Saya, kuliah di kelas internasional, tapi kebanyakan mahasiswanya dari Belanda. Yaitu kita tuh satu kelas 22 orang, gitu ya. Yang dari luar Belandanya, kami berempat dari Indonesia, kemudian, 2 orang, satu dari Meksiko, satu lagi dari Argentina. Nah, si yang orang Meksiko dan Argentina itu keren banget, bahasa Inggrisnya keren, terus, apa namanya tuh, kecerdasannya juga keren, gitu. Mereka kalau ujian tuh kan nilainya sampai 10 ya. Jadi mereka tuh 10, 10, 10 gitu ya, keren banget. Nah, ada juga 3 orang orang Belandanya yang selalu begitu. Nah, jadi di kelas saya tuh ada 3 golongan. Golongan pertama, teman-teman saya nyebutnya kelas eksekutif, yaitu yang suka nilainya 10, 10 itu. Nah, golongan kedua adalah orang Belanda, gitu ya, orang-orang Belanda yang, sebenarnya dari sisi intelektual sama aja kayak kita orang Indonesia yang bahasa Inggrisnya juga, biasa-biasa aja, gitu. Ketika ulangan teh paling gede berapa ya, 8,5, itu teh jarang pisan gitu ya, paling cuma sekali gitu ya. Seringnya berapa, 7 gitu ya, 7, 7,5 gitu. Nah, golongan yang kedua ini, gitu ya, entah kenapa setiap kali ketemu dengan kita, anak Indonesia itu selalu ketawa. Gitu ya, selalu ngetawain. Saya mikir kalau misalnya mereka ngetawain saya doang, oke lah mungkin karena bahasa Inggris saya jelek. Tapi ada sobat saya itu ya di antara kita berempat itu, satu yang laki-laki gitu ya, dia TOEFL-nya 560 gitu ya. Coba bayangin bahasa Inggrisnya keren banget kan? Gitu, tapi dia pun diketawain gitu ya. Nah, terus ada satu lagi yang, perempuan, memang TOEFL-nya tidak setinggi teman saya yang itu gitu ya, tapi bahasa Inggrisnya lebih bagus lah, kleine beetje ya, lebih bagus sedikit dari saya lah gitu, apa namanya itu, tapi dia lancar gitu ya, bicaranya lancar. Kalau saya kalau nulis masih mending, tapi kalau bicara aduh parah pisan. Nah, sampai, setiap kali kita ketemu dia selalu ketawa. Kemudian, eee, saya juga, waktu itu sudah mulai banyak presentasi, terus sekelompok dengan mereka yang sering ngetawain, aduh pokoknya itu derita banget deh gitu. Nah, sampai ya itu saya harus presentasi, kemudian saya juga tidak menguasai bahan, masih mending sih kalau bahasa Inggris parah tapi kita menguasai bahan, bahasa Inggris masih bisa dikarang lah ya, gitu. Tapi ini lebih parah, udah mah saya bahasa Inggris jelek, saya juga tidak menguasai bahan yang harus saya presentasikan. Dan itu rasanya saya nggak mau ketemu hari esok. Dan itu titik terendah dalam hidup saya, gitu ya. Dan puncak stresnya saya di situ, gitu. Sampai akhirnya saya sempat menarik diri, merenung, ini nggak boleh dibiarkan nih, ini harus segera diatasi. Nah, makanya ini yang mau kita bahas malam ini gitu ya, gimana caranya saya bisa bangkit pada akhirnya dari stres yang, aduh itu udah parah banget lah kalau menurut saya gitu ya. Nah, sampai akhirnya datang pertolongan Allah, simpel gitu ya, kita sedang di kantin, waktu itu kantinnya penuh, akhirnya saya semeja dengan orang-orang yang suka ngetawain itu gitu ya, mereka-mereka yang suka ngetawain. Nah, ini mereka bilang kayak gini. Terus mereka lihat kan saya sama sobat saya ini, yang pakai baju merah ini sobat saya, gitu ya, namanya, Wilma, orang Indonesia. Nah, ini nih yang pakai kerudung ini. Eee, saya sama Wilma itu, punya kesamaan ya, kita sama-sama anak tunggal, kita sama-sama, seneng bahasa Jepang gitu ya, coba teu nyambungnya kuliah di Belanda tapi senengnya bahasa Jepang. Nah, akhirnya kita pas nunggu jam kuliah berikutnya di kantin itu kita sambil ngafalin, huruf-huruf hiragana sama katakana. Nah, kemudian ada temen saya tuh yang salah satu yang suka ngetawain lihat kan, terus dia tanya, "Endang, itu, huruf-huruf Cina ya?" Terus saya jawab, jeung gagayaan gitu ya, ngejawabnya teh pakai bahasa Belanda gitu, "Nee, this is Japan, dit is Japan," saya bilang, terus, "Hah?" Gitu ya, "Endang, kamu bisa bahasa Jepang?"
Nah, saya ingat pesannya guru saya waktu itu, kalau sama orang sombong harus disombongin lagi. Jadi saya bilang kayak gini, "Ya, kleine beetje." Kleine beetje itu, sedikit gitu ya, bahasa Belandanya, sedikit kleine beetje. Saya bilang, "Kleine beetje." "Hah? Kamu bisa bahasa, Jepang? Terus kamu bisa bahasa apa aja?" Terus saya bilang, "Ya, little bit Arabic," sama saya teh digituin lah pokona mah disebutan we kabeh gitu ya, ngan henteu nyebut, bahasa Sunda mah gitu ya. Nah, saya tuh bilang kayak gitu. Nah, akhirnya dia bilang kayak gini, "Hah?" Gitu ya, dia dia sambil manggut-manggut. Semenjak itu dia nggak pernah ngetawain lagi, gitu ya. Mungkin dia mikir, "Oh, si Endang teh, punya kelemahan, tapi kok dia bisa menguasai bahasa yang lain. Oke, mungkin bahasa Inggris dia lemah, tapi dia bisa bahasa yang lain." Mungkin gitu ya, ya saya juga nggak tahu dia mikirnya kayak gimana. Nah, itu titik balik yang pada akhirnya saya mulai bangkit. Kata saya, "Benar juga ya, orang sombong mah harus disombongin lagi." Gitu ya, karena mereka akhirnya nggak bisa ngomong, nggak bisa berkata-kata lagi, gitu ya. Nah, jadi ini titik, terendah kedua, tapi ini yang paling puncak, gitu ya. Titik terendah yang paling puncak. Eee, kalau yang sebelumnya, pada saat saya kena amnesia, belum puncak banget gitu ya, tapi sudah sangat rendah gitu ya, dan ini titik paling rendah karena saya sampai tidak mau ketemu hari esok. Kalau saya masih bisa memilih untuk loncat ke hari berikutnya, saya loncat aja deh, nggak mau ketemu hari itu, gitu ya. Dan itu berat sekali gitu ya, saya menjalani hari itu, di mana saya harus presentasi, akhirnya saya presentasi, kemudian saya juga nggak tahu apa yang saya omongin, saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman saya juga bingung saya ngomong apa gitu ya. Nah, itu titik terendah. Kemudian yang titik terendah berikutnya adalah, tahun 2017 dan 2018 gitu ya. Eee, apa titik terendah berikutnya adalah ketika, titik paling sedih. Titik paling sedih gitu ya, di mana saya sama anak saya kan pindah lagi ke Bandung. Jadi setelah nikah tuh saya pindah ke Jakarta ya, suami saya di Jakarta. Dan di sana kita bahagia sekali tinggal di rumah sendiri, anak saya bisa bereksplorasi, dan anak saya tuh setipe dengan saya gitu ya, setipe dengan bapaknya, nggak mau diem. Nah, tahun 2012 saya mulai S2 di ITB waktu itu, akhirnya kita pindahkan ke Bandung. Nah, itu pertama kalinya kita pisah, suami saya di Jakarta, terus, saya sama anak saya di sini di Bandung, kita tinggal sama mertua. Saya tinggal sama mertua saya gitu ya. Mertua saya tuh orangnya baik banget gitu ya. Ya pasti setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Nah, salah satu kekurangannya adalah sebenarnya kelebihan sih, karena mereka orangnya perfeksionis, salah satunya dalam masalah kebersihan dan kerapihan. Sementara anak-anak senangnya berantakan. Dan disitulah mulai gitu ya, anak saya mulai tidak nyaman dengan dirinya karena di sana ketika kita di Jakarta, kita biasa bepergian, ke pun saya pergi kan ya ikut gitu ya, jadi dia selalu bergerak. Nah, sementara pas ke Bandung, ketika saya mau bawa dia juga nggak boleh gitu ya, nggak boleh sama mertua saya gitu ya. "Kasihan, nanti kepanasan, nanti kehujanan, dan bla bla bla." Sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak masalah karena, anak saya imunnya alhamdulillah sudah terbentuk, karena kan biasa panas-panasan sama saya, biasa hujan-hujanan. Nah, akhirnya ya sudah, kan kita nggak boleh juga gitu ya, itu, sesuatu yang memang tidak harus dipaksakan, akhirnya ya saya biarkan. Nah, karena tidak ada aktivitas di luar, akhirnya dan di rumah juga anak saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, baru ngeluarin, mainan aja udah ada warning gitu. Akhirnya, dan di sini di Bandung ada TV. Sementara di Jakarta TV itu kita simpen di lantai 2 dan jarang banget kita nonton TV gitu ya. Paling seminggu tuh bisa dihitung mungkin sekali gitu. Nah, jadi akhirnya anak saya larinya ke TV, kemudian dia kurang, gerak gitu, akhirnya badannya mulai membesar, kemudian semua kebiasaan-kebiasaan yang dia, lakukan di Jakarta praktis nggak bisa dilakukan di Bandung, dan itu yang membuat pada akhirnya dia tidak nyaman dengan dirinya, gitu ya, dia tidak nyaman dengan dirinya dan ditambah dengan pada saat dia TKA, saya kan,
sebenarnya berniat untuk menyekolahkan dia di sekolahan yang saya tahu yang dunianya dia banget gitu, tapi memang agak jauh jaraknya dan itu dilarang gitu ya. Akhirnya ya sudah saya berdamai, oke lah cok TKA nggak apa-apa lah deket rumah. Nah akhirnya di sana gitu ya, TK-nya deket rumah mertua saya. Akhirnya di sekolahan anak saya, mmm, sudah diajarin menghitung, sudah diajarin baca tulis, sementara saya tipe ibu yang saya belum mau mengajarkan anak saya, karena bagi saya, kecerdasan itu maksudnya, kecerdasan akademik itu bisa dikatrol dengan cepat. Sementara kalau kita bicara adab, bicara pengendalian emosi, bicara pengendalian stres, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Jadi sebenarnya saya pikir, nggak usahlah dia dikasih yang begitu-begitu dulu, yang penting akhlak dia bagus, yang penting adab dia bagus, target saya tuh begitu. Nanti aja kalau udah SD gitu ya, diajarin juga cepet nanti. Nah, tapi kan tidak begitu, itu lingkungan sekolah, udah gitu dia dikasih PR, sampai anak saya tuh sering nangis gitu ya, udah di rumah stres gitu ya, kemudian di sekolah stres. Akhirnya dia selalu nanya, "Bunda, kapan AA libur?" Gitu ya. Saya masih sedih kalau ingat kejadian itu ya. Dia setiap hari nanya begitu, "Bunda, kapan AA libur? Terus kapan kita pulang ke rumah ayah?" Itu titik titik terendah saya gitu ya. Dan saya waktu itu sudah mulai kerja di Polban ya, karena saya mulai kerja di Polban tuh 2015. Nah, eee, titik stres saya, karena dilema ya, saya juga tidak bisa memaksakan orang tua gitu ya, karena memang masanya mereka kan seneng-senengnya kalau udah sepuh kan pengennya santai, pengennya bersih, rapi, gitu ya. Tapi saya juga tidak bisa, apa namanya itu, memaksa anak saya untuk begitu, karena saya tahu itu, bukan bukan masanya dia untuk begitu. Memang kita ajarkan, tapi kan tidak bisa kita paksakan. Nah, akhirnya di situ kan dilema dilema saya gitu ya, akhirnya, mmm TKB-nya saya pindahin, tapi artinya saya harus lebih bekerja keras karena pagi-pagi kan sebelum kerja misalnya saya harus nganter dulu ke sekolahan anak saya, pakai motor gitu ya, terus, suami saya kan masih di Jakarta waktu itu gitu ya. Nah jadi akhirnya fisik saya drop, sebenarnya sih kalau capek fisik tuh saya sudah biasa karena dari kecil saya biasa pecicilan ya, jadi nggak masalah sebenarnya. Tapi ini yang kena gitu ya, ketika pikiran itu kena, udah fisik itu drop sampai akhirnya asma saya kambuh gitu ya. Saya tuh punya turunan asma, tapi jarang banget kambuh gitu ya, jarang banget kambuh. Dan di tahun itu pertama kalinya saya masuk UGD gitu ya, masuk UGD karena, udah nggak bisa pakai obat gitu. Biasanya saya kalau, kambuhnya agak agak berat gitu ya, susah susah nafas itu saya biasanya minum obat sejaman juga udah biasa lagi gitu. Tapi itu udah minum obat sejaman saya nggak bisa gitu ya, nggak bisa napas, sampai saya tidur itu, sambil duduk gitu ya, sambil duduk, sambil nunduk begini. Tapi lama-lama ini makin makin berat, kepala makin pusing, udah nggak bisa napas. Akhirnya saya nyerah, Kak, alhamdulillahnya waktu itu ada suami saya di Bandung, saya bilang, "Anterin Bunda ke UGD," akhirnya ke UGD Hermina gitu ya. Itu pertama kalinya saya masuk UGD gitu ya, karena asma. Saya nggak suka kambuh soalnya asmanya. Jarang lah kalaupun kambuh, masih bisa pakai, apa namanya tuh, pakai, obat, gitu. Nah, itu pertama kalinya sampai akhirnya saya masuk UGD. Jadi, ini adalah titik terendah ketiga saya, gitu ya, dan puncak stresnya saya, gitu. Setelah titik paling rendah itu pada saat saya di Belanda, karena saya sampai tidak ingin ketemu hari esok. Nah, titik kedua terendah adalah ini, gitu ya, dan titik awalnya adalah ketika saya amnesia, gitu. Nah, jadi yang akan kita bahas malam ini adalah hal-hal yang sifatnya tuh benar-benar teknis. Gimana sih saya pada akhirnya me-manage stres saya, karena kan nggak boleh stres, karena kalau saya stres, apa namanya tuh, nanti saya bisa nge-blank, gitu ya, saya bisa nge-blank. Nah, eee, sebelum kita bahas tipsnya, kita bahas dulu, apa sih yang bikin kita stres ya, yang sering kita, bikin kita stres. Nah, eee, saya awali dengan pembahasan tentang manajemen diri ya. Manajemen diri itu apa sih?
Nah, ini ada beberapa gitu ya, ada beberapa saya ambil gitu ya. Sebetulnya kalau mau utuhnya bisa dicek nanti rekaman yang tentang kemarin ya, life skill dasar. Itu lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi pembahasannya. Nah, intinya adalah salah satu hal yang paling membuat kita itu mudah untuk stres adalah karena manajemen diri kita belum tertata dengan baik. Contohnya apa? Misalnya kemampuan komunikasi gitu ya. Seringnya kita stres itu karena komunikasi. Contohnya kayak tadi saya ketika di Belanda itu kan karena komunikasi. Komunikasi saya terbatas, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya, bukan nggak bisa, ya nggak lancar bahasa Inggris. Nah, kemudian bisa juga karena, apa namanya tuh, kepedean kita kurang, gitu ya, kita kurang pede. Atau misalnya karena kita tidak terbiasa memecahkan permasalahan hidup kita sendiri. Di pertemuan yang lalu saya pernah cerita gitu, saya pernah menangani kasus, apa namanya tuh, seorang anak yang dari keluarga harmonis, berprestasi gitu ya, tapi pada satu titik dan, pemahaman agamanya juga bagus gitu ya. Tapi pada satu titik dia, pernah ingin mengakhiri hidupnya. Nah, ternyata setelah kita gali, permasalahannya adalah di problem solving. Jadi, kadang-kadang kita kan kalau jadi orang tua ya, ketika anak misalnya kesulitan, kadang-kadang sekarunya gitunya suka pengen, pengen nolongin gitu ya, akhirnya kita take over, semuanya kita ambil alih gitu. Nah, karena semuanya kita ambil alih, akhirnya si anak kita tuh tidak belajar banyak gitu ya, tidak belajar banyak. Akhirnya dia merasa karena ada yang bantu. Jadi ketika waktunya dia mandiri, akhirnya dia bingung gimana caranya menyelesaikan masalah sendiri. Nah, akhirnya ketika dia bermasalah bukannya diselesaikan, justru malah ditinggalkan. Masalah kalau tidak diselesaikan itu akan menumpuk, gitu ya. Kalau sudah menumpuk, makin sulit lagi itu diurainya, gitu ya. Sehingga ini yang pada akhirnya menyebabkan kita stres, gitu. Nah, kemudian penyebab yang berikutnya gitu ya dari self management ini diantaranya adalah interpersonal skill. Jadi skill, diri kita yang lebih, yang sifatnya tuh, ada di dalam, diri kita, tapi kita juga berhubungan dengan orang lain. Nah, di antaranya apa di sini, yaitu yang pertama proses kita dalam beradaptasi. Ini juga sudah dibahas di minggu lalu gitu ya, bagaimana, kalau saya bilang, 3 skill dasar yang benar-benar harus dimiliki oleh kita adalah adaptasi, sosialisasi, dan komunikasi gitu ya. Karena ini 3 skill dasar yang membuat kita akan eksis gitu ya, dimanapun. Kalau yang lainnya gimana? Ya sama juga gitu ya, misalnya kemampuan negosiasi, kemampuan untuk memecahkan konflik, menyelesaikan konflik gitu ya, kemudian kemampuan berkomunikasi dan lain-lain gitu ya. Ini adalah, skill yang harus kita kuasai. Kalau kita bicara skill, kita akan bicara keterampilan. Kalau kita bicara keterampilan, maka kita harus bicara praktek gitu ya. Di materi yang lalu sudah dibahas juga gitu ya. Learning by doing gitu ya. Kita belajar melalui praktek gitu ya. Mau nggak mau harus praktek. Ibarat kayak kemarin kita bahas gitu ya, ibu-ibu belajar masak. Kalau hanya ngumpulin resep doang, nggak akan pinter-pinter masaknya. Cuma dibayangin, oh bikin ini tuh begini ya, oh dibayangin. Nggak akan selesai, nggak akan pinter-pinter masaknya. Mendingan pergi ke dapur, gitu ya, pergi ke dapur. Lama-lama akan terampil, gitu ya, walaupun istilahnya pengetahuan kita tentang memasak itu sedikit, gitu. Tapi karena praktek, maka itu yang akan membuat kita cakap, gitu ya, akan membuat kita terampil. Nah, jadi salah satu yang menjadi penyebab stres kita adalah kalau dilihat dari sisi manajemen diri, kemampuan komunikasi, kemampuan menyelesaikan konflik gitu ya, kemampuan kita mengatur waktu
waktu, gitu ya, itu kan semuanya manajemen. Dan manajemen ini tidak bisa kita pisah-pisahkan. Misalnya ketika kita bicara stres, ya udah kita bicara tok stres doang gitu. Ketika kita bicara manajemen marah, ya udah kita bicara marah doang gitu. Ketika kita bicara manajemen waktu, ya udah kita bicara manajemen waktu doang, nggak bisa. Yang namanya, manajemen itu sesuatu hal yang penting. Apa sih manajemen? Manajemen itu seni mengelola, di sini ada seni ya, bukan hanya bicara mengelola, tapi seninya. Karena kita bicara seni berarti nggak kaku gitu ya, sesuatu yang memang harus fleksibel, tapi juga harus diupayakan karena manajemen ini penting. Bahkan kalau saya gitu ya, manajemen itu bukan hanya melingkupi manajemen stres, bukan hanya melingkupi manajemen waktu, tapi sampai ke tek-tek bengek. Salah satunya adalah manajemen ngejemur baju. Gitu ya, dulu ketika saya di Jakarta kan kita nggak pakai mesin cuci ya. Kalau musim hujan itu gimana caranya? Terus kapan gitu ya ininya, jadi manajemen nyuci, manajemen ngejemur, bahkan sampai teman saya itu pernah berkomentar, "Teteh jangan-jangan Teteh kalau ngejemur ini warnanya disamain?" Kalau segitunya sih enggak, saya bilang. Tapi kalau dari sisi ketebalan, kemudian dari sisi warna, karena kan warna itu akan mempengaruhi kering atau lama keringnya gitu. Jadi itu pun saya manage gitu, karena ya tadi, sesuatu yang akan mempermudah kehidupan kita adalah manajemen itu. Gitu ya. Seseorang dia bisa berkomunikasi, tapi dia tidak bisa memanage kapan dia berkomunikasi dengan orang ini. Bagaimana tekniknya, bagaimana apa ya, seninya gitu ya. Kalau dia tidak paham, agak berat juga gitu ya. Maka manajemen itu adalah seni mengelola gitu ya. Jadi karena kuncinya seni, tidak kaku dan setiap orang itu berbeda-beda. Ini nanti ada tipsnya yang berikutnya ya. Nah, oke. Apa sih tanda-tanda kalau kita mulai stres? Nah, di antaranya di sini ada sakit perut, sakit leher gitu ya, sesak nafas, nyeri otot, telapak tangan berkeringat, denyut jantung meningkat gitu ya. Kemudian keringat dingin, keringat, gede-gede segede-gede jagong gitu ya pada keluar. Kemudian pusing, gemeteran dan ada kelelahan, sakit kepala. Nah, naik atau turun berat badan. Ini juga tidak sama setiap orang gitu ya. Ada orang yang stres itu dia jadi kurus. Ada orang yang stres itu justru jadi gemuk. Kalau stres itu jadi gemuk. Kenapa? Karena kalau, banyak pekerjaan yang harus saya manage akhirnya kan jam tidur saya berkurang. Kalau jam tidur berkurang kadang-kadang siang udah keleyang. Jadi mempengaruhi, metabolisme tubuh, akhirnya susah, untuk mencerna dan kurang gerakan. Saya itu ada gen obesitas. Jadi, pada saat saya melahirkan dosen, dokter, kandungan saya tuh benar-benar wanti-wanti, "Situ jangan KB ya, karena kalau situ KB, nanti bisa jadi larinya ke badan gitu, karena kamu ada gen obesitas, jadi jangan, KB," gitu. Nah, jadi begitu sekarang pandemi, aduh besar sekali ya. Ditambah S3, banyak yang harus di-manage. Baiklah, kita lanjut. Oke, yang berikutnya ini salah satu, ciri-cirinya. Nah, ada juga ciri-ciri gatal yang tidak bisa dijelaskan. Kalau gatal biasa, biasanya kita bisa menunjuk satu titik, misalnya gatalnya digigit nyamuk. Nah, kita bisa menunjuk, "Oh, titik ini yang saya gatal." Tapi kalau stres, muncik urang Sunda mah garo-garo teu ateul. Jadi, gatal-gatal tapi nggak tahu gitu ya, gatalnya tuh ada di mana. Nah, ini juga salah satu ciri-ciri stres. Ada juga ciri stres yang lain, kalau, sepupunya suami saya itu kalau stres, itu di kakinya itu kayak numbuh semacam kutil, gitu. Bukan kutil ya, istilahnya tuh apa gitu. Dan itu kiri kanan di jempolnya, gitu. Tapi begitu stresnya hilang, si kutil itu hilang. Kalau stresnya belum hilang, walaupun sudah dioperasi, itu numbuh lagi, gitu. Jadi ciri-ciri stres seseorang tuh beda-beda, gitu. Jadi ini yang harus kita kenali. Nah, oke. Nah, ini sebuah renungan. Saya sengaja di sini, ketika kita bicara Quran Surat Ar-Rum ayat 30 ya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, kenapa saya awali ketika kita bicara bagaimana cara kita untuk bangkit, bagaimana cara kita untuk memanage. Kenapa saya awali dari ayat ini? Oke, kita bicara sebuah perumpamaan di sini. Nah, sebelum bicara perumpamaan, ketika kita bicara potensi manusia, gitu, ya, ini juga sudah dibahas di pertemuan pertama ya. Nah, potensi manusia itu secara garis besarnya adalah kita diberikan kebutuhan fisik, potensi fisik, kemudian potensi naluri, dan potensi akal. Dan potensi akal inilah yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ketika kita bicara potensi naluri atau insting, nah kita akan bicara salah satunya naluri untuk mempertahankan diri. Nah, Allah sudah memberikan seperangkat, representasi dari naluri ini. Salah satunya adalah, rasa was-was, kemudian rasa takut, kemudian ego, kita ingin eksis gitu ya, dan, lain sebagainya. Nah, sebenarnya stres itu adalah salah satu mekanisme alami, fitrah saja. Kemudian kita ketika stres gitu ya, kita marah-marah, marah pun itu adalah mekanisme alami kita. Gitu ya, mekanisme alami. Karena dengan marah kita akan bisa mempertahankan diri kita. Nah, hanya saja kalau bicara potensi ini bisa mengarahkan kepada kebaikan, bisa mengarahkan kepada keburukan. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jadi yang namanya marah, yang namanya khawatir, rasa takut, jangan dihilangkan. Karena kalau dihilangkan, kita akan binasa. Gitu. Sementara itu adalah naluri yang Allah berikan agar kita tetap hidup. Gitu. Menjaga nyawa bagi seorang muslim itu hukumnya wajib. Termasuk adalah bagaimana kita membuat diri kita tetap eksis gitu ya, itu juga wajib. Jadi jangan sampai kita bunuh diri gitu. Makanya kenapa bunuh diri itu kan dosa besar gitu, karena wajib memelihara jiwa walaupun cuma satu gitu. Nah, karena itu adalah seperangkat alat gitu ya yang Allah berikan untuk mempertahankan diri kita, maka jangan dihilangkan. Nah, minggu lalu juga kita sudah bahas di life skill itu gitu ya, ketika kita bicara marah. Kan ada juga pertanyaan yang tentang marah ya. Ketika kita bicara marah jangan dihilangkan. Masa ada orang maki-maki kita, kita harus diem gitu ya. Udahlah terserah aja lah. Saya mah sabar, saya mah ikhlas, terserah mau dimarahin juga. Enggak begitu gitu. Justru Islam mengajarkan bagaimana memproporsikan dengan benar gitu ya, rasa marah, rasa takut, rasa was-was. Nah, kita akan bicara dulu sebuah perumpamaan. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang tinggi. Nah, di sini saya kasih ilustrasi pohon kurma. Pohon kurma itu lihat aja nih buahnya banyak banget gitu ya, buahnya banyak banget. Dan akarnya itu sangat kuat. Dan pohon kurma ini bisa hidup di lingkungan manapun. Ketika pohon itu memiliki akar yang kuat gitu ya, maka batangnya itu akan mudah untuk bertahan. Kalau akarnya sudah kuat, batangnya kokoh, ya pasti akan mudah untuk berbuah gitu. Nah, diibaratkan seperti itu. Jadi kalau kita bicara ini tadi ya potensi manusia, ketika kita bicara prinsip dasar hidup manusia, maka kita akan bicara jati diri. Ketika kita bicara jati diri, kita harus pahami siapa diri kita, untuk apa kita hidup, akan kemana setelah kita meninggal. Ini 3 pertanyaan mendasar yang semua ilmuwan itu pengen tahu sebenarnya kita tuh dari mana gitu ya. Makanya ada teori-teori, tentang asal-usul, kehidupan, teori-teori alam semesta dan segala macamnya gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan fitrah untuk mengarahkan jati diri kita. Nah,
Ketika kita salah memahami jati diri, maka kita tidak punya akar yang kuat, tidak punya pondasi yang kuat. Kalau kita bicara pondasi kita lemah, maka akan sangat rapuh ketika diuji. Dan inilah yang membuat kita sering stres gitu. Maka pahami dulu konsep yang paling mendasarnya, yaitu konsep tentang jati diri. Nah, ketika kita bicara jati diri, kita adalah manusia, makhluk yang diberikan kelemahan, kekurangan, gitu ya, keterbatasan. Ketika kita paham diri kita ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang punya keterbatasan, makhluk yang punya, gitu ya, ketergantungan kepada orang lain, maka jangan biarkan sendirian. Makanya balik lagi ke slide yang sebelumnya ya. Nah ini, stres itu gitu ya, di sini ada yang menyingkat gitu ya, stres dengan memanjangkannya kembali dengan kepanjangannya someone trying to repair every situation solo gitu ya. Seseorang yang dia berusaha untuk memperbaiki gitu ya semua situasi sendirian. Oke, itu stres gitu ya. Jadi balik lagi ke jati diri yang tadi. Ketika kita membiarkan diri kita menangani semuanya sendirian, maka pasti akan stres. Kenapa stres? Balik ke konsep jati diri tadi. Manusia itu adalah makhluk yang lemah, terbatas, dan juga membutuhkan dari selain dirinya. Baik itu sama manusia lagi, dan yang terpenting adalah butuh penciptanya. Karena kalau bergantung ke manusia lagi, sama-sama lemah, sama-sama terbatas, maka kita nggak akan pernah dapat kekuatan. Ketika kita ingin dapat kekuatan, maka gitu ya, bergantunglah kepada zat yang memang maha kuat. Bersandarlah kepada zat yang memang pantas untuk kita bersandar. Jangan bersandar ke sesuatu yang rapuh, karena kita akan terjatuh, gitu ya. Nah, salah satu konsep jati diri adalah pemahaman tentang kodo dan kodar. Di sini, gitu ya, inti dari pembahasan kodo kodar adalah kita bicara dua wilayah. Pertama, wilayah yang kita kuasai, yang manusia kuasai, dan wilayah yang Allah kuasai. Ketika kita bicara wilayah yang Allah kuasai, maka kita tidak bisa ikut campur dalam masalah itu. Jadi benar-benar sifatnya itu given, gitu ya. Allah memberikan, gitu ya. Jadi diberikan langsung oleh Allah. Sikap kita bagaimana? Pertama adalah pasrah, kita nerima. Karena Allah sudah memberikan itu. Sikap kedua adalah memilih. Nih, ketika kita dikasih begini, kita mau memilih untuk mengoptimalkannya atau kita menolaknya. Itu pilihan yang berikutnya. Tapi sikap pertama adalah menerima dulu, gitu. Contohnya begini, saya dilahirkan di keluarga orang Sunda. Saya dilahirkan di keluarga ibu bapak saya, di mana ibu bapak saya tingkat pendidikannya dua-duanya lulusan SD, gitu ya. Petani, dan petani pun yang benar-benar ngawali segala sesuatunya dari nol. Nah, sehingga saya tidak bisa mendapatkan privilege seperti anak-anak yang dilahirkan di keluarga orang kaya. Ketika mereka misalnya pengen jajan, tinggal minta, mau jajan. Kalau saya nggak bisa, gitu ya. Saya mau minta dan mereka juga kekurangan, orang tua saya kekurangan. Akhirnya apa? Ya udah, saya harus usaha sendiri. Makanya saya udah terbiasa dagang dari SD gitu ya, karena ya tadi bakat gitu ya, bakatku butuh. Nah, jadi sikap saya ketika saya dilahirkan di keluarga orang tua saya mau menerima atau mau menolak? Kalau saya memilih untuk menerima. Kemudian langkah berikutnya, jadikan keterbatasan ini adalah sebuah tangga untuk melesat cepat, gitu ya. Karena saya terbiasa, bekerja keras dari sejak kecil, saya terbiasa untuk
mengatur waktu karena kan susah sekolah bari dagang atau kumaha carana gitu ya. Kemudian saya juga harus terbiasa struggle, harus survive gitu ya dan itu yang akhirnya membuat salah satunya life skill saya jalan gitu ya karena Allah memberikan ujian di situ gitu ya. Given kemudian kita pilih mau menerima atau kita menolak, berontak gitu ya. Ah, udah nggak mau, pokoknya saya mah nggak mau dilahirkan di keluarga miskin, pokoknya alim gitu ya, pokoknya nggak bisa kan, gitu. Nah, jadi kita akan bicara wilayah yang bisa kita kendalikan, I can control it gitu ya. Ada wilayah yang tidak bisa kita mengendalikannya, gitu, yaitu wilayahnya Allah. Ketika kita bicara di wilayah yang kita kendalikan, karena itu ada pilihan kita di dalamnya, maka Allah akan memintai pertanggungjawaban. Tapi di wilayah yang Allah berikan, maka Allah tidak akan memintai pertanggungjawaban. Karena Allah yang memberikan. Gitu. Maka kalau kita bicara stres, pertama, akarnya dulu kan tadi. Kita bergantung sama siapa? Balik lagi ke singkatan dari stres itu, kepanjangan dari dari stres itu. Seseorang yang dia berusaha untuk memecahkan segala sesuatunya sendirian, maka akan stres. Nah, jadi serahkan segala urusan kepada Allah. Ini konsep akidahnya. Kita nggak bicara konsep akidah aja. Dalam Islam tuh ada ranah syariatnya. Syariatnya seperti apa? Ini wilayah yang bisa kita kendalikan. Usaha, ikhtiar, gitu. Gimana caranya ikhtiar? Oke, kita lanjut dulu materinya. Nah, di sini kita sering meragukan, kita sering khawatir, kita sering takut, gitu ya. Padahal Allah sudah memberikan jaminan. Jaminan apa coba? Pertama, mendapatkan keberuntungan. Kemudian jaminan untuk diberi petunjuk. Jaminan untuk mendapat pertolongan. Jaminan untuk kemuliaan, diberikan kekuatan. Kemudian Allah juga akan meneguhkan orang-orang yang beriman di muka bumi. Jaminan apa lagi coba? Asuransi saja yang jaminannya itu tidak pasti, banyak orang yang percaya dan mau memilih jalan itu. Kenapa jalan Allah yang sudah jelas-jelas jaminannya, gitu ya, yang janji juga bukan manusia. Kalau manusia kan kalau janji hari ini berjanji besok lupa, tapi Allah tidak begitu. Allah sudah memberikan jaminan, masa kita mau meragukan? Nah, ini juga jaminan yang Allah berikan berikutnya. Allah akan menjadi pembela, Allah akan memberi rasa aman, Allah akan menjamin keselamatan, kemudian Allah akan memberikan kehidupan yang baik, gitu ya. Kemudian Allah juga akan memberikan keberkahan, gitu dan Allah akan membersamai kita. Jaminan apa lagi coba, gitu ya, yang kita butuhkan. Nah, jadi supaya kita tidak stres, pertama akarnya dulu, gitu ya. Kita belum ke manajemen marah dulu ya, kita bicara stres dulu aja. Nah, akarnya dulu kuatkan. Itu baru tataran akar, sekarang batangnya. Berarti kita bicara upayanya, syariatnya. Nah, yang saya lakukan ketika dulu waktu saya di Belanda, saya benar-benar sangat terpuruk. Yang pertama saya lakukan adalah saya merenung. Saya itu orang yang senang bergaul dengan orang lain. Tapi kalau saya sedang menghadapi masalah besar, saya lebih senang sendirian. Tapi sendiriannya bukan mengunci diri di kamar. Nah, ini yang harus kita pahami gitu ya. Makanya butuh pendalaman tentang diri. Kalau saya, ketika saya stres, saya harus rilis stres saya dengan cara apa? Saya ada 3 gitu ya, ada 3 cara. Pertama, saya akan dengan sangat mudah untuk merilis stres saya ketika saya jalan kaki ke tempat-tempat yang hijau.
gitu. Kalau sekarang karena tidak punya waktu banyak jadi mau motoran gitu ya. Saya sering, naik motor gitu ya, dulu dari daerah, pernah dari daerah Pasir Impun, Ujung Berung, keluar Lembang. Itu ada jalan nembus gitu ya, dan saya senang mencari jalan-jalan tikus. Nah, itu stress release buat saya. Kemudian yang kedua adalah memasak. Saya tuh senang masak. Senang masak tapi nggak senang sendirian makannya gitu ya. Dulu ketika saya di Belanda saya sering masak-masak dan saya undang itu satu, student house, di saya, diundang semuanya gitu ya, diundang untuk makan-makan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengajar. Itu adalah stress release saya. Tapi jangan ngajar sesuatu yang berat ya. Yang ngajarnya kayak ginilah, mengajar sesuatu yang di luar keseharian saya. Karena kalau ngajarnya masih itu-itu aja ya bisa bikin stres juga gitu. Jadi mengajar sesuatu yang di luar keseharian saya. Ini adalah cara saya untuk menghilangkan stres saya. Nah, saya sering mendatangi tempat-tempat yang sepi. Dulu ketika di Belanda saya sering sepedahan gitu ya. Memang kalau untuk mendapatkan, tempat yang indah gitu ya, ini salah satu contohnya ya. Coba, apa namanya tuh, kita, ke slide yang coba kita ke slide yang awal ya. Mmm, kita end show dulu, oke. Nah, ke slide yang awal. Nah, ini ya, ini salah satu contohnya. Gitu ya, saya sering ke pinggir danau. Ini ada pinggir danau nih. Di Belanda itu banyak danau. Gitu ya, banyak danau, kanal-kanal ya, kanal-kanal untuk mengatasi banjir. Nah, terus, saya juga senang olahraga. Jadi, saya itu kalau teman-teman mah bilangnya si Endang mah casing na wungkul awewe teh gitu ya. Casing-nya doang perempuan, kelakuannya mah kayak cowok. Saya seneng olahraga, dulu saya seneng bola. Main ya, main bola, tapi semenjak saya pakai gamis saya enggak main bola lagi. Terus, saya seneng main catur, saya seneng main pingpong gitu ya. Nah, salah satu stress release saya adalah dengan melakukan hal-hal yang saya suka, gitu. Tapi harus tetap produktif ya. Jangan, "Ah, saya mah stress release-nya tidur aja." Nah, jangan ya, karena kalau memang sih kalau tidur, saat itu, kita lupa ya, tapi bangun tidur kan nggak selesai masalahnya gitu ya. Tapi lakukan sesuatu yang memang, akan merilis stres kita, tapi tetap produktif gitu ya. Kalau saya sekarang stress release-nya adalah, nulis. Makanya saya biasanya kalau lagi stres, lagi, sedih, lagi bahagia, itu biasanya banyak tulisan-tulisan yang keluar gitu ya, entah di status lah, entah di-share lah, atau apa gitu ya. Biasanya itu saya kalau lagi stres begitu. Jadi stress release-nya nulis sama baca. Nah, itu salah satu caranya. Nah, oke, kita sekarang masuk karena udah 21, lebih 7. Oke, sekarang kita masuk ke manajemen marah. Kok nyambung sih abis bicara stres, kita bicara marah? Orang kalau lagi stres itu akan cenderung, kalau bahasa neurolinguistic programming-nya tuh, akan cenderung keluar apa-apa yang ada di alam bawah sadarnya. Emosi itu akan cepat untuk, meledak ketika orang stres. Karena orang stres itu biasanya kita agak kurang, bisa mengontrol otak kita, gitu. Jadi hal-hal yang, terkait dengan alam bawah sadar itu yang akan keluar secara otomatis. Kalau dulu waktu kecil, misalnya nih ibu-ibu nih, waktu kecil, kita sering dimaki-maki sama orang tua, ketika ada trigger kejadian yang sama, kita akan cenderung mengeluarkan itu, karena database memorinya kan itu. Kalau kejadiannya kayak gini, harus begini, karena saya juga dulu lihat contohnya begini, gitu. Nah, jadi kalau kita bicara marah, gitu, ini akan terkait dengan sejarah kita, latar belakang kita. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang keras, yang sering dimarahi, maka dia akan cenderung kepribadiannya keras juga.
gitu ya. Ketika punya anak akan kembali, akan mengeluarkan hal yang sama yang dia terima ketika kecil, gitu ya. Saya juga sama begitu. Lingkungan di kampung saya itu biasa teriak-teriak, biasa marahin anak, gitu ya, dan itu yang fakta yang saya hadapi, gitu ya, dan itu masuk alam bawah sadar saya. Ketika saya sekarang sudah, punya anak, gitu ya, saya juga diberikan, kesempatan oleh Allah memahami, Islam, gitu ya, di mana saya juga tahu apa resikonya orang yang marah-marah, gitu. Tapi tetap ketika kondisi marah, yang akan keluar adalah apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ketika kita kecil, gitu. Itu yang dilakukan. Akhirnya saya juga sering meledak begitu ke anak saya, gitu. Makanya harus di-manage nih, di-manage sama kita. Gimana caranya? Kalau saya pertama dari sisi filosofisnya harus dapat dulu, kenapa sih memang kita harus mengendalikan amarah? Ini yang saya selalu bicarakan juga dengan anak-anak, gitu ya. La taghdab walakal jannah, gitu ya. Jangan engkau marah maka surga bagimu, gitu kan. Orang yang mampu menahan amarah, ganjarannya surga, gitu ya. Keren banget kan? Orang yang, bisa menahan amarah, ganjarannya surga. Tuh sudah dapat tiket gitu ya, satu ke surga kalau kita mampu menahan amarah. Tapi tentunya tidak mudah, gitu ya, tentunya tidak mudah. Kalau saya selalu berpikir begini, dan ini juga yang selalu kita bicarakan berempat, gitu ya. Kenapa Bunda kadang-kadang suka keceplosan, keceplosan marah maksudnya. Umur kita tuh nggak lama, Bunda ingin mengajarkan sesuatu yang bisa Bunda ajarkan selama, nyawa itu masih ada. Makanya kadang-kadang kita suka agak-agak, disiplin gitu ya, karena kita, tidak pernah tahu Allah akan memanggil kita kapan. Pun sama ketika saya menenangkan diri saya supaya saya tidak terlalu meledak-ledak amarahnya. Dengan cara yang sama, Allah itu nggak pernah tahu akan memanggil kita itu kapan. Saya selalu membayangkan begini, kalau seandainya saya tunjuk tah nyarekan budak gitu ya, lagi marahin anak, terus tiba-tiba kita dipanggil sama Allah, dicabut nyawa, lagi, lagi calangap, kalau kata orang Sunda apa tuh calangap ya, bahasa Indonesia, lagi, mulut ngebuka, mata melotot gitu ya, tangan naik. Alangkah tidak baiknya kita meninggal dalam kondisi itu, gitu ya. Itu sudah, kondisi su'ul khotimah, akhir kehidupan yang buruk. Jadi saya suka istighfar, "Nya oge sih kalau saya dipanggil dalam kondisi itu, ya Allah, padahal cita-cita kita teh ya berdoa setiap hari teh, ya Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khotimah, tapi unggal poe ambek-ambekan wae. Gimana kalau Allah mencabut nyawa kita pas kita lagi ambek-ambekan?" Gitu ya. Akhir kehidupan yang buruk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu ya, harus saling bahu-membahu. Nah, harus saling bahu-membahu. Karena orang ketika emosi itu otaknya yang jalan itu kan alam bawah sadarnya. Kalau dulu ketika kecilnya sering dimaki-maki, yang keluar itu ya itu. Maka harus saling, mengingatkan, harus ada kerjasama yang baik, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini yang teknisnya, gitu ya. Kalau saya sama anak-anak itu suka kayak gini, "Yuk kita," kan suka berempuk berempat gitu ya. "Yuk gimana, langkah kita kalau misalnya, Bunda marah-marah?" Kan anak-anak tuh selalu, "Ih Bunda kenapa sih marah-marah terus?" Apalagi kayak misalnya sekarang nih, saya kurang tidur, terus, tugas banyak, ya tugas kuliah, ya tugas sekarang lagi ada acara beasiswa gitu ya, tugasnya banyak juga. Kemudian anak-anak lagi sekolah daring gitu ya. Kadang-kadang saya lagi serius, dia bolak-balik, "Bunda Bunda ini," aduh, sampai saya teh pusing gitu ya. Jadi akhirnya keceplosan kan, wah keluar lagi gitu ya, kan ibu-ibu kalau marah gitu ya. Nah, terus anak saya bilang kayak gini, "Bunda, ih marah-marah aja." Nah, kita sering diskusi, oke, gimana caranya supaya kita nggak terlalu kalaupun marah nggak terlalu meledak-ledak lah. Nah, kalau kita suka bilang kayak gini, "Ya udah sekarang gini, kan kita punya cermin kecil tuh, biasanya cermin kecil di rumah. Kalau misalnya ada orang yang lagi marah-marah, sodorkan cermin di depan wajahnya. Nih, kasih lihat. Kamu tuh kalau lagi marah tuh wajahnya kayak gitu.
pasti dijamin nggak jadi marahnya, lihat wajah kita jelek banget. Atau kita mah suka janjian gini, kalau nggak ada cermin, kan ada HP tuh, foto wajahnya, kasih lihat nih kalau lagi marah tuh kayak gini. Kadang-kadang kita gitu ya begitu, kalau anak saya ngamuk misalnya, kita foto ini, lihat nih wajahnya kalau lagi marah tuh begini. Mau nggak wajahnya kayak gitu? Ih, jelek banget. Makanya jangan jangan marah-marah aja gitu ya. Jadi ada bukti nih kalau kamu marah tuh begini. Gitu ya, bercermin gitu. Itu, yang akhirnya ngerem, "Ih, jelek banget ternyata wajah kita kalau lagi marah," gitu ya. Akhirnya itu jadi ngerem. Itu teknisnya ya. Kemudian ini yang selalu anak saya, ngingetin. Kalau saya pribadi ya, kalau anak yang negur itu rasanya aduh jelek banget gitu ya, anak kecil sudah bisa negur. Saya pernah gitu ya dulu, kalau di jalan gitu ya, kadang-kadang kan saya suka ngebut ya. Jadi anak-anak tuh udah tahu kalau bunda udah bilang, "Aa, ibah, nyepengan sing pageuh, megang yang kenceng. Bunda mau ngebut ya," gitu ya. Apa, kadang-kadang kalau lagi ngebut teh kan suka, apa, jeduk-jeduk gitu ya, kayak gitu. Anak saya tuh suka nasehatin. Pernah juga waktu itu gitu ya, kita lagi, buru-buru, terus ada perbaikan jalan, di situ ada tulisan sebenarnya, anak saya belum bisa baca waktu itu. Nah, ada tulisannya, sebenarnya jangan lewat lewat sini, ini lagi dicor, lewat ke sebelah sana. Cuma saya mikir kayaknya sih kalau motor mah masih bisa kali nyari-nyari jalan ini. Akhirnya saya maksa tuh lewat situ. Nah, pas begitu dikit lagi nyampe, beneran ditutup. Akhirnya saya harus balik lagi. Anak saya bilang kayak gini, "Bunda, Bunda kan tadi di depan itu ada pengumuman. Emang Bunda nggak bisa baca?" katanya. "Ya bisa." "Terus isinya apa?" kata anak saya teh. Ya saya bilang, "Jangan lewat situ, lagi dicor, lewat ke jalan sebelah sana." "Tuh Bunda bisa baca. Kenapa Bunda nggak nurut? Kan Bunda bisa baca." Akhirnya saya mikir, "Ya juga sih." Enggak, ya udah saya akhirnya minta maaf, "Maaf ya Bunda ngasih contoh yang nggak bagus. Sebenarnya Bunda buru-buru, tadinya berharap masih ada celah bisa lewat situ. Itu kan tulisannya begitu." Nah, ditegur sama anak itu biasanya aduh ya Allah asa kumaha gitu ya, kalau saya pribadi gitu ya, lebih lebih jelek kalau ditegur sama anak. Nah, anak saya sering bacain, kalau misalnya bundanya lagi marah-marah, "Bunda, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah maka surga untukmu." Gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen surga gitu ya, diingetin kayak gitu ya, harusnya sih luluh. Nah, kemudian saya juga, sampaikan ke anak-anak, marah-marah itu Allah tidak suka. Kan anak-anak selalu bilang kayak gitu, "Bunda, Aa nggak suka lihat Bunda marah-marah." Betul, gitu ya, tapi Bunda marah itu karena ada sebabnya. Nah, saya sampaikan, membuat orang marah juga Allah nggak suka. Gitu. Jadi di sini ada hubungan saling. Kita marah-marah juga enggak bagus, kita harus menahan diri. Yang kalau kita ada di posisi yang bikin orang marah, kita pun tidak bagus. Gitu. Maka di sini yang bikin marah jangan bikin orang marah, yang dipancingnya jangan kepancing. Gitu. Maka saya selalu sampaikan, oke, marah itu Allah tidak suka, Allah nggak suka. Tapi membuat orang lain marah juga Allah tidak suka. Gitu. Kalau Aa begitu, itu artinya Aa tuh sudah mancing-mancing Bunda, supaya Bunda marah, gitu. Allah pun nggak suka lihat Aa kayak gitu. Bukan cuma nggak suka lihat Bunda marah-marah, kalau Aa mancing-mancing Bunda marah, itu juga Allah nggak suka, gitu ya. Ini yang harus ditegaskan. Nah, kemudian jika kita keceplosan nih, udah keburu marah nih, gitu, maka segeralah minta maaf. Pelukan, gitu ya. Kekuatan pelukan itu sangat dahsyat, gitu ya. Kalau misalnya orang marah, itu jangankan mau meluk wajah, apa, mengurangi tensi kerutan di wajah karena marah, itu juga tidak mudah, apalagi sampai meluk orang. Berarti kalau kita sudah bisa memeluk orang, kita sudah, apa ya, menghilangkan apa yang ada di dalam diri kita, gitu ya. Jadi, gitu, kalau misalnya kita keceplosan, segeralah minta maaf dan sampaikan, kalau saya selalu sampaikan, "Aa, apa yang Bunda lakukan itu nggak bagus." Gitu ya, "Bunda tadi ngasih contoh yang tidak bagus, jangan ditiru." Gitu. Jadi anak-anak harus tahu, marah itu manusiawi. Gitu. Kita marah, sekalinya marah nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu marah terus-terusan. Kemudian ini yang terakhir, ini masih nyatu ya.
perkuat tekad kalau kita tuh ingin kumpul bersama. Sebenarnya untuk materi manajemen marah itu saya sudah bikin tulisan. Tulisannya agak lumayan panjang gitu ya. Bisa dibaca nanti gitu ya karena nggak sampai waktunya. Nah, kita jangan sampai menjadi toxic parents gitu ya. Karena kita sering wek 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 wek, tidak sadar kita sudah menjadi racun bagi keluarga kita sendiri. Ini kenapa kita harus mengendalikan amarah kita. Kan kita pengen keluarga kita adalah keluarga yang tidak berhenti di dunia kan? Gitu ya, kita ingin nanti kelak di akhirat akan berkumpul lagi. Nah, kalau misalnya kita marahin, misalnya suami marahin istrinya, istri kan meluapkan emosinya, sama siapa? Sama anaknya kan? Nih, si anaknya ngeluapin ke siapa? Ke bonekanya. Itu lingkaran setan di situ, akan terus berjalan seperti itu. Makanya penting sekali kita untuk mengendalikan marah. Kemudian yang berikutnya, sekarang budaya bullying. Kenapa saya bilang budaya? Karena sudah bukan satu 2 orang lagi yang ngebully, gitu. Kenapa mereka ngebully? Karena di rumahnya mereka suka dibully. Sama siapa? Sama orang tuanya, sama tetangganya misalnya, gitu. Makanya kenapa kita harus belajar sekuat tenaga untuk mengendalikan amarah kita. Oke, materinya 2121. Oke, materinya sudah selesai. Kita kembangkan dalam tanya jawab saja. Mari kita lihat. Oh, sudah ada. Bagaimana agar tidak mudah nangis dan baperan? Apapun masalahnya terkadang sesek dada. Menangis itu juga manusiawi. Sesuatu yang Allah berikan untuk mekanisme pertahanan tubuh kita. Cuma kalau terus-terusan menangis kan capek oge gitu ya, capek juga kalau kita dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis gitu. Kadang-kadang yang membuat kita baper karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kalau saya selalu merasanya begitu. Eh, Ketika kita merasa orang itu akan cenderung sesuai dengan ekspektasi kita, tapi ternyata kenyataannya tidak sama seperti itu, kita akan kecewa. Nah, kalau saya, supaya kita tetap tenang, lakukan sesuatu itu bukan karena orang, gitu ya. Lakukan sesuatu itu bukan karena orang. Karena kalau kita menyandarkan segala sesuatu kepada orang, orang lain kan manusia juga sama. Dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan. Kalau misalnya orang yang sama-sama lemah, sama-sama terbatas, gimana dia mau memberikan kekuatan kepada kita? Allah sudah memberikan warning kepada kita, memberikan gambaran kalau yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi, kalau kita pernah berbuat salah, orang pun ya bisa begitu. Gitu. Jadi supaya kita nggak baper, kalau saya pribadi itu apa namanya tuh, Mmm, tidak memandang dia sebagai dianya gitu ya, tapi memandang dia sebagai manusia yang sama-sama seperti kita, punya kelemahan. Nah, saya pernah ditanya, sama teman-teman, "Teh, kan Teteh suka konseling, ketika ada yang curhat sama Teteh, apa nggak kebawa baper tuh misalnya curhat tentang rumah tangganya gitu ya, nggak misalnya, apa, yang curhat itu misalnya jadi korban KDRT lah atau apa gitu, nggak kebawa baper itu, nggak kebawa kesel atau apa gitu, atau misalnya kalau dia cerita yang sedih, Teteh nggak kebawa sedih?" Kata saya, "Ya samalah manusiawi," gitu. Cuma mungkin pertama jam terbang ya. Saya juga waktu awal-awal konseling mah aduh berat gitu ya. Kadang-kadang masalah itu kebawa sampai ke rumah gitu. Saya mikirin gitu ya, mikirin masalah orang gitu ya, sampai ke bawah, sampai ke rumah, saya sendiri jadi ikutan sedih-sedih gitu.
Nah, awalnya begitu, tapi lama-lama karena, jam terbang juga, terus yang kedua, karena saya pada akhirnya menemukan kuncinya. Ya tadi, saya tidak memandang dia sebagai dianya, tapi saya pandang dia sebagai manusia. Yang sama-sama dengan kita punya kelemahan, sama-sama punya keterbatasan. Kemudian kalau pas saya konseling itu ya, kalau saya pribadi kalau dalam urusan konseling, saya tidak memandang datangnya dia itu karena saya, bukan. Tapi karena Allah mempertemukan dia dengan saya. Ketika Allah mempertemukan dia dengan saya dan Allah menghendaki ada jalan keluar lewat tangan saya, itu anugerah dari Allah buat dia, bukan dari saya. Karena saya tidak bisa memberikan apapun, saya sama-sama manusia. Jadi kalau misalnya ada yang datang, saya dari awal sudah berdoa sama Allah, "Ya Allah, kalau seandainya dengan datangnya dia kepada saya, ngobrol dengan saya, itu jalan pertolongan Engkau buat dia, maka permudahlah dia untuk ketemu jalan keluarnya, dan permudahlah saya untuk menyampaikan kalau memang harus lewat saya." Terus yang keduanya, ini masalahnya dia. Dia itu adalah milik Engkau, bukan milik saya. Maka saya serahkan dia kepada Engkau, karena Engkau yang maha memilikinya. Gitu, kalau saya begitu. Jadi, itu yang membuat pada akhirnya saya nggak jadi ikutan baper, gitu ya. Begitupun ketika saya ketemu dengan orang. Misalnya begini, kita bikin sesuatu gitu ya, untuk orang lain, ternyata orang itu teh, nggak ngasih apresiasi misalnya ke kita, bahkan misalnya cenderung ngakuin kalau itu karyanya dia, padahal mah urang ngeunyeun gitu ya. Kalau dulu saya suka baper, "Kenapa sih orang itu teh wah bla 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 bla." Kalau sekarang mah, ya udahlah, toh nggak ada impact-nya juga gitu ya, kalaupun saya dikasih apresiasi cuma dikasih, makasih ya," cuma gitu aja. Nggak ada impact yang lebih besar juga untuk kehidupan saya kan begitu, paling cuma rasa bahagia sesaat aja kan, gitu. Kalau saya sekarang begitu, ya sudahlah mungkin dia lagi hilaf, mungkin dia lagi banyak pikiran juga, kadang-kadang kan kita juga begitu, kalau lagi banyak pikiran kita juga jadi nggak ngeh gitu ya kalau saya begitu. Jadi supaya tidak mudah menangis adalah serahkan saja semuanya sama pemiliknya. Kita Allah yang memiliki, dia Allah yang memiliki, biarkan pemiliknya yang memberikan, perlindungan, memberikan pertolongan. Makanya pantaskan diri kita untuk diberikan perlindungan tadi, pertolongan tadi. Dengan cara apa? Di Quran surat At-Tolak itu sudah disampaikan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dua. Pertama apa? Jalan keluar gitu ya dari masalah yang dia hadapi. Gitu. Kemudian yang keduanya apa? Gitu ya, kalau kita bertawakal sama Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Kemudian kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Maka syaratnya pantaskan diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa tadi. Takwa itu apa sih? Gitu ya, menjauhi segala perbuatan yang bisa apa? Yang bisa membuat kita terjerumus kepada kemaksiatan. Dan benar-benar kita berusaha keras gitu ya untuk menjauhi hal-hal tadi. Itu makna orang yang bertakwa gitu ya. Jadi supaya tidak baperan, serahkan saja sama pemiliknya lah gitu ya. Karena kita sama-sama manusia. Oke, yang berikutnya, menahan marah hingga menangis itu sehat nggak ya, Teh? Atau itu termasuk rilis stres? Nggak sehat. Marah itu memang harus disalurkan, gitu ya, bukan disimpan. Disalurkannya dengan cara apa? Komunikasi, gitu. Komunikasi, tapi komunikasinya bukan dengan nunjuk-nunjuk, gitu ya, bukan dengan marah-marah, bukan. Tapi komunikasikan. Karena kalau marah ditahan, itu akan ada emosi yang terkumpul di dada. Kalau emosi terkumpul di dada, itu akan menghalangi keberkahan, gitu ya. Salah satu poin yang disampaikan gitu ya oleh ulama-ulama besar, ketika bicara adab terhadap diri kita sendiri, yang pertama, adab pertama adalah bersih-bersih hati, gitu ya. Mau kita belajar, mau kita apapun gitu ya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersih-bersih hati.
Kenapa? Karena kalau hati kita kotor, hati kita penuh dengan emosi, penuh dengan amarah, kita nggak akan bisa fokus. Belajar nggak fokus, gitu ya. Bekerja nggak fokus, gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah bersih-bersih, gitu ya, bersihan, gitu. Bahkan ulama itu menyebut, apa ya, kalau sholat itu kan ibadahnya fisik ya. Kalau hati, itu, sebelum sholat, kita itu kan harus disucikan dulu. Nah, hati juga sama, harus disucikan dengan cara apa? Tadi, menghilangkan segala bentuk penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Termasuk salah satunya adalah emosi yang terkumpul, gitu ya, terakumulasi. Maka kalau kita sedang marah, salurkan amarah itu dengan cara apa? Merilisnya. Gimana cara merilisnya? Kalau misalnya yang membuat kita marah itu, misalnya karena kita merasa tidak dihargai, gitu ya, maka sampaikan ke orang yang kita anggap tidak menghargai. Contohnya misalnya dalam kehidupan suami istri. Kadang-kadang nih, emak-emak gitu ya, suka pakai kode-kode ke bapak-bapak teh. Kenapa sih dia teh nggak ngerti-ngerti gitu? Padahal saya tuh udah ngasih kode, udah ngasih ini, tapi kenapa dia teh nggak ngerti-ngerti? Nah, yang salah adalah kita, suami kita kan sama-sama manusia. Dia nggak tahu kode-kode itu. Beda perempuan dengan laki-laki itu ada sisi-sisi yang kita berbeda. Jangan ngasih kode, ngomong yang jelas gitu. Itu yang membuat kita akhirnya kecewa. Gitu, maka sampaikan, gitu, harus dirilis. Dengan cara apa? Komunikasikan, gitu ya, komunikasikan. Kemudian yang berikutnya, eee, bismillah, Ibu izin bertanya, kalau misalnya berada dalam rutinitas harian yang terjadwal dan tetap sama, lalu sering merasakan lelah tanpa alasan dan merasa hampa, apakah itu indikasi dari stres atau bosan? Lalu solusi terbaik itu seperti apa ya harusnya? Oke, eee ketika kita hidup itu statis, statis itu stagnan ya, tidak, dinamis. Jadi jalan di tempat lah istilahnya tuh, ya gitu-gitu aja, rutinitasnya setiap hari begitu-begitu aja. Itu sesuatu hal yang wajar kalau pada akhirnya kita merasa bosan, kita merasa pusing, gitu ya, kita merasa lelah. Maka kalau misalnya kita, punya, tanda-tanda seperti itu sudah saatnya kita keluar dari zona nyaman. Saya kasih gambaran ini ya, bentar kita share, whiteboard, oke. Ini ada, apa namanya tuh, grafik ya, grafik antara tingkat stres dengan performa kita. Nah, ini adalah tingkat stresnya kita ya, stres. Nah, ini yang ke atas adalah performa kita, performa kita. Oke. Ini seperti grafiknya, apa namanya tuh, kuadrat ya, yang begini. Tapi ke atas. Eh, ya anggaplah baguslah gambarnya ya. Nah, oke, ini titik puncak ya, anggap ini titik puncaknya. Nah, ini nih, grafik stres. Nah, pada level tertentu nih, kalau tingkat stresnya masih sedikit, sampai kadar tertentu, ini sampai titik puncak, maka justru stres itu akan meningkatkan performa kita, gitu. Tapi kalau stresnya kebanyakan, justru performa kita akan turun lagi, gitu ya. Bahkan sampai titik terendah, ini titik burnout. Gitu ya, out. Ini burnout ini adalah satu penyakit mental ya. Ini sudah masuk kategori, penyakit mental tapi, tidak seberat, depresi ya. Jadi, burnout itu apa? Burnout itu, satu kondisi di mana kita, sudah nggak bisa lagi memaksakan diri kita untuk bergerak, gitu. Jadi kalau udah kebanyakan nih beban kita, bukannya kita mengerjakan, tapi si badan itu udah nggak punya tenaga, emang benar-benar lemes, gitu ya.
badan lemes, otak nggak bisa konsen, gitu. Itu burnout. Nah, saya pernah, punya mahasiswa ya, sekarang udah alumni. Tapi sampai sekarang mereka masih suka ketemu saya, kalau misalnya pas mereka ke Bandung, atau mereka suka nge-chat. Bahkan kita kadang-kadang sering, Google Meet gitu ya, Google Meet ketemuan, di Google Meet bahas. Salah satunya itu, dia cerita, "Bu, saya tuh kemarin habis dari psikiater." Hah? Saya kaget gitu, si anak ini tuh cerdas, gitu ya, anak ini tuh cerdas. Eee, "Kenapa kamu ke psikiater?" Saya bilang gitu. "Iya, Bu, kan saya tuh tadinya, mau meriksa, jadi general check up lah. General check up karena dia itu seharian merasa lemes, gitu ya, seharian merasa lemes, nggak bisa mikir, terus, nggak bisa konsen, terus, ngantuk terus bawaannya, kata dia teh gitu. Nah, saya takutnya ada gula, karena kan ada riwayat gula ya keluarganya. Nah, akhirnya dia general check up tuh ke rumah sakit. Ternyata pas dicek itu semuanya bagus. Nah, akhirnya si, apa namanya tuh, si, dokternya menyarankan dia untuk psikiater. Karena sekalian ke situ kan akhirnya dia buat janji. Nah, akhirnya ke psikiater. Terus kata psikiater bilang apa? Saya bilang, kata dia, "Iya Bu, saya kena burnout." Terus saya bilang, "Ya Allah, dirimu," kata saya. Padahal si anak ini tuh bagus ya, dari sisi agama juga bagus. Nah, karena tingkat stresnya itu kalau tadi itu udah benar-benar sangat tinggi gitu ya, jadi performanya udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, kalau sudah burnout kayak gitu, maka kita sudah tidak boleh lagi, mengerjakan sesuatu, dalam artian tuh, misalnya nih, yang bikin kita stresnya misalnya nih, yang lagi pada S3, dan saya tahu dia ada teman-teman saya juga nih yang hadir. Misalnya, lagi S3 nih, kita harus mereview paper banyak, tugas kita, di mata kuliah juga banyak. Jadi akhirnya kita mulai, begitu tugasnya awal-awal nih, kalau tugasnya masih awal-awal, performa kita masih naik nih. Gitu ya, masih kita nggak belum stres nih, belum stres. Performa kita naik gitu ya. Bahkan kita di puncak produktivitas kita. Dalam seminggu kita bisa, wah ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain itu. Tapi begitu numpuk lagi, misalnya tambah lagi tugas mata kuliah ini, tambah lagi ini, belum ngurus anak, belum apa-apa gitu ya. Akhirnya over capacity kan, kita kapasitas kita udah lebih gitu. Nah, sehingga otak kalau sudah begitu, ya sudah kelelahan. Itu karena kapasitas kita sudah tidak sanggup lagi. Maka ketika sudah terjadi burnout, berhenti sejenak. Saya juga pernah merasakan, kondisi seperti itu. Waktu saya mau seminar penelitian satu gitu ya. Saya harus mereview paper banyak, terus revisinya juga banyak, akhirnya, setiap malam sampai pagi, kemudian, malam lagi rutinitas saya begitu terus, gitu ya. Bahkan sampai makan disiapin ke kamar, dianterin sama anak saya, "Bunda makan dulu, Bunda belum makan." Nah, terus pada saat kondisi itu saya, begitu beres seminarnya, burnout saya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, badan saya lemes banget. Udah kayak gitu, udah jangan di depan layar. Belum lagi sekarang tuh ada istilahnya, computer, vision, syndrome. Jadi sindrom kelelahan karena kita kebanyakan menatap layar. Nah, itu kan ada radiasinya juga ya. Nah, maka udah mah stres, ketambah sindrom itu, ya sudah, saya pernah sampai mual-mual gitu ya. Kalau sudah begitu, sudah tinggalkan dulu semuanya, jangan memaksakan diri, karena kalau kita memaksakan diri, yang ada bukannya kerja, tapi justru malah wasting time. Itu kita akan buang-buang banyak waktu. Jadi kalau saya pribadi, udah tinggalin dulu. Nah, sampai sekarang saya punya hobi baru. Saya tuh kan bukan pecinta tanaman, gitu. Saya tuh, senangnya jual tanaman. Saya tuh senang jual tanaman, tapi saya bukan pecinta tanaman. Tapi karena saya banyak aktivitas di depan layar, akhirnya saya pergi, bukan cuma beli tanaman untuk dijual lagi, tapi saya beli untuk saya tanam sendiri. Saya tanam sendiri, saya rawat sama anak-anak, sama suami gitu ya. Lebih banyaknya sih mereka yang merawat gitu, saya cuma bantu menanam. Nah, kemudian
Dari situ kita akhirnya beralih dulu kan, otak kita nggak melulu fokus di situ, akhirnya kita bergeser lah, beralih ke hal-hal yang lain. Nah, karena ada pergeseran itu, otak bisa istirahat kan, otak bisa istirahat dulu, gitu. Nah, atau misalnya saya masak-masak dulu sama anak-anak, misalnya kayak hari ini tuh kita bikin puding gitu ya, puding 3 lapis. Yang satu dari, secang, yang satunya dari bunga telang, yang satunya dari, bunga rosella, gitu ya. Kita mix gitu ya, dibikinkan puding, bikin, variasi warna-warni gitu kan, jadilah lucu gitu. Nah, akhirnya kan kita bisa istirahat dulu. Nah, jadi kalau sudah kita berada dalam satu rutinitas, yang itu-itu aja, itu memang akan sangat mungkin membuat kita burn out, gitu ya. Makanya kenapa saya tidak suka dengan sesuatu yang monoton. Disinilah kita pentingnya men-challenge diri kita. Tinggal di zona nyaman, itu memang menyenangkan, gitu ya. Tapi kebanyakan nyamannya itu tidak menantang, justru membuat kita jalan di tempat, bahkan akhirnya tidak bergerak sama sekali, gitu. Jadi kebanyakan stresor juga bikin stres, kekurangan stresor, performa kita juga kan tidak naik. Kayak tadi ya, di titik yang nggak ada stres sama sekali. Nggak ada stres sama sekali itu artinya kita tidak membiarkan ada tantangan dalam hidup kita. Itu juga tidak membuat kita produktif. Jadi begitu ya, tadi pertanyaan siapa? Pertanyaan Feby ya. Jadi, solusi terbaiknya ya jangan begitu-begitu aja gitu ya, cari challenge sendiri. Atau kalau memang itu rutinitas pekerjaan kita, yang memang begitu-begitu aja pekerjaan kita sehari-hari, kalau saya insert-kan pekerjaan lain yang tidak mengganggu tugas utama kita, tapi bisa mengalihkan dunia kita sesaat. Misalnya kayak gini, eee, saya misalnya kayak kemarin gitu ya, kita harus mereview paper. Eee, Tiap hari menatap layar, tiap hari nerjemahin gitu deh. Nah, lama-lama tuh lelah, gitu. Kalau saya karena memang ini dikejar nih, kita harus selesaikan. Nah, cara untuk rilisnya adalah, saya nulis dulu, nulis yang lain, entah itu nulis puisi lah, entah itu nulis status lah. Kenapa saya tidak, mmm mengalihkan ke dunia yang bukan menulis dan membaca, karena fokus utama kita, kerjaan kita utama adalah sedang menulis dan membaca. Jadi, kita tetap seiring sejalan dengan itu, cuma topiknya jangan itu lagi, karena itu akan membuat kita lelah. Jadi biasanya saya alihkan, dengan membuat, cerita apalah, atau status apalah gitu ya, atau status-status receh gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita bisa berhenti sejenak, memutus, rutinitas sejenak gitu ya, jangan sampai kebablasan. Karena kalau kelamaan nanti bangkitnya lagi susah, gitu ya. Saya selalu, menanamkan ke diri saya begitu, misalnya kayak tadi nulis, kalau misalnya saya putus sama sekali, mengawali nulisnya lagi nanti susah. Nah, begitupun dengan aktivitas yang lain. Kalau memang itu aktivitas rutin yang tidak bisa kita hindari, gitu. Tapi sisipkan hal-hal yang lain yang bisa membuat kita lebih bahagia, gitu ya, sehingga nggak terlalu fokus ke situ, gitu ya. Oke. Yang satu lagi, Bu, gimana cara mengatasi anak yang luar biasa solehnya, biar kita nggak cepat marah? Ini luar biasa solehnya teh seperti apa ya? Ini teh soleh-soleh beneran atau soleh dalam tanda kutip gitu ya? Eee, ini saya kurang kurang nangkep gitu ya, tapi okelah kita jawab saja. Mungkin kalau yang dimaksud solehnya soleh banget, berarti tapi kayaknya sih kalau merangsang kita cepat marah kayaknya solehnya dalam tanda kutip ya. Kalau saya begini Bu, anak itu bukan milik kita, walaupun lahir dari rahim kita. Eee, Kadang-kadang yang membuat kita itu cepat marah, cepat stres, karena kita menganggap mereka itu milik kita. Jadi bebas kita apa-apain, gitu ya. Padahal mereka itu bukan milik kita.
Mereka itu titipan Allah, gitu ya. Allah menitipkan dia kepada kita, gitu. Kalau misalnya anak kita, apa ya, menurut pandangan kita sedikit berulah, kalau yang saya lakukan pertama adalah introspeksi. Kalau anaknya belum, balik, itu pasti yang mesti introspeksi pertama adalah kedua orang tuanya. Kalau saya cek kedekatan kita dengan Allah. Kalau saya itu dulu. Karena tadi ya, anak itu milik Allah. Allah yang akan menggerakkan dia, dalam artian bukan berarti Allah yang, dia gerak kemana gitu ya, enggak, maksudnya ya Allah yang menguasai dia gitu ya. Allah yang, eee, punya kuasa, punya perlindungan, punya segala hal, termasuk Allah bisa melembutkan hatinya dia. Gitu. Maka kalau anak sudah mulai sedikit berulah, yang harus kita cek adalah orang tuanya. Duh, iya ya, saya tuh, mungkin dari sisi sholat kita sering melalaikan, dari sisi zakat gitu ya, atau sedekah gitu ya, kita banyak yang belum ditunaikan, atau ada hak orang lain yang kita langgar, gitu. Hak orang lain yang kita langgar. Atau gitu ya, kitanya banyak maksiat, sehingga doa-doa kita itu terhalang. Karena maksiat itu bisa menghalangi doa, sampainya doa. Doa seorang ibu itu makbul, betul, tidak ada hijab. Tapi kalau kitanya bermaksiat kepada Allah, maka hijabnya itu adalah maksiat kita. Gitu. Maka, kalau saya pribadi selalu begitu. Jadi introspeksi itu emaknya dulu nih, emak bapaknya dulu nih. Kita lihat ini ada apa nih, ada sesuatu nih, gitu. Nah, kalau misalnya sudah begitu, kita cek tawakalnya kita. Kadang-kadang kita kan pemahaman kita tentang tawakal itu kita ikhtiar dulu baru menyerahkan. Ini konsep yang salah. Jadi yang namanya tawakal dengan ikhtiar itu dua hal yang berbeda. Tawakal itu ranahnya akidah, ikhtiar itu ranahnya syariat. Tawakal itu harus berbarengan dengan ikhtiar. Jadi tawakal itu dari mulai awal sampai akhir ya kita tawakal, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ikhtiar itu lain cerita. Gitu. Jadi secara, akidahnya kita berserah, anak kita milik Allah, kita serahkan pada pemiliknya. Dari sisi ikhtiarnya, dari sisi syariatnya, kita cek diri kita, gitu ya. Mungkin ada maksiat-maksiat kita yang menghalangi sampainya doa-doa kita kepada mereka. Atau gitu ya, maksiat lain. Contohnya begini, kalau saya itu selalu, pernah menulis tentang riba ya. Kenapa saya concern terhadap riba? Karena riba ini, selain mencekik ya, selain membuat pelakunya itu, berjalan seperti orang gila di atas muka bumi, juga akan berpengaruh terhadap, perkembangan generasi kita. Saya pernah, punya kolega gitu ya di kampus, eee lagi sedikit bermasalah gitu ya, ternyata masalahnya ini menyangkut anaknya. Kemudian Kak Prodi menyarankan, "Coba ngobrol sama Bu Endang," katanya, "mungkin Bu Endang bisa ngasih saran." Akhirnya saya ngobrol. Nah, terus beliau tuh sampaikan, "Apa ya, padahal saya teh saya sudah merasa ketat untuk tidak bermaksiat kepada Allah." Saya bilang begini, "Bapak punten pisan," kata saya teh, "saya harus menyampaikan ini." Karena saya tahu kan kita sering ngajar bareng, jadi saya tahu beliau masih terlibat dengan riba. Saya bilang, "Punten pisan ieu mah," gitu ya, kata saya teh, "Bapak masih, ini," kata saya, "masih pinjam uang di bank." "Iya, Bu Endang, soalnya kan saya sering proyekan," katanya, "apalagi kalau proyeknya ke instansi pemerintah kan bayarnya belakangan, saya nggak punya modal," katanya gitu. "Jadi saya masih pinjam," kata saya teh, "Pak, Bapak kan sudah tahu hukumnya." "Iya, sudah tahu, tapi saya teh kumaha nya?" Gitu. Kata saya teh, "Pak, kalau kita meniatkan dengan benar, meninggalkan itu semua karena Allah, Allah yang akan memberikan kemudahan," saya bilang. Nah, contohnya kayak gini, saya pernah menulis ya, me me memiliki rumah impian tanpa riba. Nah, ini juga salah satu komitmen saya dengan suami saya gitu ya, dari rumah pertama kami di Jakarta sampai rumah yang sekarang di Cianjuang, alhamdulillah kita tidak terlibat dengan riba.
Nah, dan Allah itu benar-benar ngasih pertolongan. Walaupun untuk menjemput pertolongan itu tuh kita harus nangis-nangis dulu, berdarah-darah dulu gitu ya. Tapi Allah akan memberikan pertolongan itu. Nah, itu yang saya sampaikan ke beliau. Gitu. Nah, akhirnya beliau mungkin merenung gitu ya di rumahnya. Pas hari berikutnya ketemu lagi, beliau cerita, Bu Enda, alhamdulillah katanya gitu. Gimana Pak? Anak saya sekarang sudah lebih terkendali. Oh begitu, alhamdulillah ikut seneng. Terus saya tanya gimana Pak ininya? Ya, kata beliau teh, saya sudah menutup melunasi 2 cicilan saya di 2 bank katanya gitu, sama di berapa koperasi gitu. Tinggal 1 lagi katanya yang belum bisa saya tutup. Kata saya teh, "Ih, alhamdulillah saya ikut seneng," kata saya teh gitu. Nah, bisa jadi karena itu gitu ya, saya tidak tahu ya kondisi, Bu Yoki seperti apa, mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut gitu ya. Karena, kalau saya pribadi tadi, salah satunya adalah cek gitu ya bagaimana kedekatan kita, cek bagaimana kemaksiatan-kemaksiatan kita. Jangan sampai kemaksiatan kita itulah yang justru menjadi penghalang dari ikhtiar kita, penghalang dari doa-doa kita. Ya, begitu mungkin jam berapa? 21.51, Masya Allah. Tidak terasa ya. Oke, semua pertanyaan sudah kita jawab. Mohon maaf ini sudah lebih 21 menit dari akad. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini ada manfaatnya. Kurangnya dari saya, kalau ada sesuatu itu anugerah dari Allah untuk kita semua. Saya selalu berharap, berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita. Oh iya, satu lagi sebelum saya lupa ya. Supaya kita tidak terlalu stres, jalinlah komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supporting system itu penting. Kalau saya, supporting system utama itu adalah suami dan anak-anak, karena mereka adalah orang terdekat kita. Apalagi nih yang sedang S3 gitu ya, tugas kampus banyak, tugas rumah banyak. Kalau supporting sistemnya nggak jalan, aduh berat gitu ya. Saya aja sampai nyuci suami saya gitu ya, masak suami saya, beres-beres rumah suami saya. Sampai saya tuh cuma bisa minta maaf, maaf ya Bunda teh sekarang begini gini gini. Ya cuma bisa minta maaf dah kumaha deui atunya dah udah. Jadi saya bilang, "Doain ya mudah-mudahan Bunda bisa lulus cepet," karena Bunda tidak ingin memperlama, merampas hak-hak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini adalah bagian perjuangan, ini yang selalu saya sampaikan juga. Kadang-kadang kan anak-anak gini, "Ih, kenapa sih Bunda teh banyak waktu di luar?" Saya sampaikan, ketika Bunda keluar pun kan bukan dalam rangka main, ini dalam rangka pengabdian kita. Ketika kita punya ilmu, kita amalkan, itu salah satu jalan yang Allah bukakan untuk kita gitu ya. Bunda itu bukan hanya milik kamu gitu ya, Bunda itu milik Allah gitu ya, dan Allah itu memberikan amanah kepada kita untuk berbagi dengan sesama. Salah satunya adalah lewat ilmu yang kita berikan kepada orang lain. Jadi, buatlah mereka juga menjadi supporting system. Kalau saya selalu begitu karena, apa ya, di balik wanita yang kan kalau ada istilah gini, di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Kalau kita di balik istri yang bisa keluar rumah ada suami yang ridho. Karena kalau suaminya tidak ridho nggak bisa keluar rumah ya. Ya seperti itulah, buatlah suami kita ridho, buatlah anak-anak kita ridho. Semoga keridoannya mereka itulah yang menjadi jalan kemudahan bagi kita semuanya. Ya, itu saja untuk sharing malam ini. Boleh request untuk materi minggu depan ya, karena sepertinya belum lanjut dulu ke kitabnya. Ya, itu dulu yang ingin saya sampaikan hari ini. Mohon maaf sekali lagi karena waktunya sudah melebihi akad dari 21.30 ya. Mudah-mudahan, ada manfaatnya. Kita, cukupkan, kita baca istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Enda. Sama-sama Mbak Ratna. Muah. Semangat ibu-ibu. Semangat semuanya. Iya. Pamit duluan ya. Iya, mangga. Makasih Bu Enda. Sama-sama ada Mbak Mbak Ari. Ari. Akunnya masih NIM-nya loh. Serius loh? Serius? Iya dong. Oh no. 33220309. Oh gawat, ini akun pribadi harus aku rubah ini. Makasih ya Mbak Enda. Ya, sama-sama Mbak Oke, Ari. Assalamualaikum. Salam. Jazakumullah semuanya, mangga kalau yang mau live. Saya juga tutup ya Zoom-nya. Assalamualaikum.